Itu dia. Di masa lalu saya, surat kabar memberikan ulasan beragam tentang bos keluarga Fu. Ada yang mengatakan ia seorang pengusaha yang teliti dan yakin akan bekerja dengannya. Yang lain mengatakan ia kejam dan telah menguasai perusahaan mereka. Namun, belakangan terbukti bahwa merekalah yang mengkhianatinya, yang menyebabkan nasib mereka. Artinya, kepala keluarga Fu tahu apa yang sedang terjadi, mengakui kesalahannya, dan memberikan saham AIWA. Sekarang, tergantung pada sikap Feng Yu, apakah akan menjadi teman atau musuh. Menariknya, kombinasi taktik keras dan lunak, tongkat besar dan kurma manis diantarkan lebih dulu. Keputusan untuk menggunakan tongkat itu bergantung pada sikap Feng Yu. Karena pihak lain telah berinisiatif untuk menunjukkan itikat baik, Feng Yu tidak ingin melepaskan keluarga Fu sebagai mitra. Lagi pula, penjualan keluarga Fu cukup bagus, dan tiba-tiba berganti mitra akan merugikan promosi merek Feng Yu. Dalam hal ini, ia harus memberi keluarga Fu sejumlah kompensasi. Tentu saja, Feng Yu tidak ingin berhadapan langsung dengan keluarga Fu saat ini. Untuk saat ini, aset dan koneksinya tidak sebanding dengan keluarga Fu. Namun, Feng Yu yakin dalam 1 atau 2 tahun, ia akan setara dengan keluarga Fu. Bahkan dalam 3 hingga 5 tahun, keluarga Fu tidak akan ada yang bisa menandinginya. Feng Yu berpikir sejenak lalu bertanya, "Kakak Fu, apa kau tidak tahu kalau ayahmu berdagang emas?" "Emas London." "Emas London?" Fu Guangzheng merasa sedikit waspada. Mengapa ekspresi Feng Yu tampak mirip dengan yang ia tunjukkan saat mencoba menipu rubel agar nilainya naik? Ia telah melakukan semua yang diperintahkan pamannya, dan permintaan maaf keluarga Fu cukup tulus. Jadi, apakah Feng Yu masih berencana menipu mereka? "Ya, terakhir kali saya ke Hong Kong, saya bermain di London Gold. Saya tidak menggunakan banyak leverage, tapi saya tetap menghasilkan banyak uang. Semua pesanan emas London yang diinvestasikan Feng Yu beberapa waktu lalu telah terkirim, dan semua dana telah kembali ke rekeningnya. Meskipun kali ini ia membuat pesanan yang lebih konservatif dan memilih pengganda yang lebih rendah, ia tetap menghasilkan keuntungan ratusan juta dolar. Dalam keuangan, semakin besar basisnya, semakin mudah menghasilkan uang dan semakin rendah risikonya. Kemarin, Feng Yu memeriksa di bank dan mendapati harga emas mulai turun lagi, mencapai 377 per ons. Menurut analisis Feng Yu, akan ada fluktuasi lebih lanjut menjelang akhir tahun, dan harganya diperkirakan akan naik hingga di atas 385 per ons. Namun, ini adalah titik tertinggi harga emas dalam beberapa tahun terakhir. Mulai akhir tahun ini, kelompok kapitalis Amerika Vanta akan mengumpulkan dana dalam jumlah besar dan mulai menggunakan leverage 500 kali lipat di pasar gelap untuk menjual emas London secara panik. Penurunan harga emas tak terbendung lagi. Jika Anda serius berinvestasi di London Gold sekarang, Anda masih bisa menghasilkan banyak uang. Tentu saja, Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan melakukan short selling setelah akhir tahun. Feng Yu melanjutkan, "Saudara Fu, saya telah menganalisis bahwa untuk mempertahankan perekonomian dan nilai rubel mereka, Uni Soviet akan mati-matian menaikkan harga emas. Lagi pula, mereka adalah eksportir emas utama. Saya tidak bisa menjamin harganya akan terlalu tinggi. Harga emas akan naik lagi dalam beberapa hari, menjadi sekitar 385. Sebelum akhir tahun, harganya tidak akan turun di bawah 380. Namun, mulai Januari tahun depan, harga emas akan anjlok, jatuh di bawah 355. 385, 355, ada selisih 30 dolar di tengahnya. Jika yang dikatakan Feng Yu benar, maka keluarga Fu pasti akan menghasilkan banyak uang. Saudara Feng, apakah kamu berencana membelinya juga?" Fu Guangzheng bertanya dengan hati-hati. "Tentu saja. Aku akan pergi ke Hong Kong untuk memesan selama libur hari nasional. Kita bisa pergi bersama kalau begitu," jawab Feng Yu sambil tersenyum. Fu Guangzheng menghela napas lega. Ia akhirnya menyelesaikan apa yang diminta pamannya. Selama liburan hari nasional, Feng Yu memanfaatkan liburan sekolah dan terbang ke Hong Kong lagi. Fu Rongqi juga seorang pakar investasi keuangan, dan Feng Yu punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Jika Feng Yu ingin menimbulkan masalah di pasar keuangan di masa depan, kekuatannya sendiri jelas tidak akan cukup. Bahkan orang-orang berpengaruh seperti Soros dan Buffett pun tidak pernah berjuang sendirian, mereka selalu mengandalkan sekelompok besar orang untuk mengumpulkan uang mereka, menciptakan jumlah yang sangat besar, dan memanipulasi harga produk-produk keuangan tertentu. Di masa lalu hingga sebelum kembali, putra sulung keluarga Fu adalah tokoh berpengaruh di Hong Kong yang mampu menyaingi Li Ka-shing. Namun, pada tahun 1997, ia kehilangan banyak uang, sementara Li Ka-shing meraup untung besar, dan jurang pemisah antara keduanya pun semakin lebar. Dengan kata lain, jika Feng Yu tidak memengaruhinya, Fu Rongqi akan terus menghasilkan uang selama beberapa tahun terakhir, dengan asetnya terus bertambah hingga ia memiliki kekayaan bersih puluhan miliar dolar Hong Kong. Namun sekarang, kekayaan bersih Fu Rongqi hanya lebih dari 10 miliar dolar Hong Kong. Hanya dalam beberapa tahun, keuntungannya telah meningkat beberapa kali lipat,
yang menunjukkan visi investasi Fu Rongqi. Feng Yu hanya mengandalkan ingatan masa lalunya untuk mendapatkan kekayaannya saat ini. Sedangkan untuk kemampuan Feng Yu sendiri, mungkin jauh lebih rendah daripada Fu Rongqi. Kali ini ketika Feng Yu datang ke Hong Kong, meskipun Fu Guangzheng menyetir untuk menjemputnya, Feng Yu melihat Fu Rongqi dan Fu Rongjin berdiri di pintu Hotel Peninsula. Kehadiran kedua pria itu di luar pintu untuk menyambut Feng Yu, seorang junior, merupakan suatu kehormatan besar baginya. Banyak orang yang sedang makan di hotel memandang ke arah pintu dengan rasa ingin tahu. Siapa di Hong Kong yang bisa mendapatkan kehormatan sebesar itu disambut oleh dua petinggi keluarga Fu di pintu? Apakah Li Ka-shing, atau Gubernur Jenderal? Namun, ketika mereka melihat seorang pemuda masuk, ekspresi mereka seperti melihat alien. Mengapa pemuda itu? Dan ia tampak seperti orang Tionghoa? Di antara orang Tionghoa, adakah yang pantas menerima dua kakak laki-laki dari keluarga Fu yang berdiri di pintu untuk menyambutnya? Mungkinkah dia putra seorang petinggi dari daratan? Memang benar. Kudengar Fu Rongjin, putra keempat keluarga Fu, telah mengirim putra bungsunya untuk menjelajahi daratan dalam 2 tahun terakhir dan telah berinvestasi ratusan juta. Kali ini, bahkan Fu Rongqi pun ikut maju. Mungkinkah putra tertua keluarga Fu juga akan berinvestasi di daratan? Tapi bukankah partai-partai politik di daratan akan menyita properti mereka? Kudengar daratan paling membenci orang-orang seperti mereka dan menyebut mereka kapitalis. Deng Xiaoping masih hidup di Tiongkok daratan. Ia adalah pemimpin yang bertangan besi. Sosok yang kuat yang bahkan ratu pun tak mampu kalahkan. Ambil contoh Sir Ran Ran Sao. Ia sangat aktif di Hong Kong, mengorganisir elit politik dan bisnis Hong Kong untuk mengajukan petisi kemerdekaan Hong Kong. Akibatnya, saya dengar setelah Tuan Deng berbicara dengannya, Sir Sao memberikan sumbangan besar untuk pendidikan di Tiongkok daratan setiap tahun. Berapa banyak uang yang telah beliau sumbangkan selama bertahun-tahun? Bukankah keluarga Fu khawatir setelah berinvestasi di daratan, aset mereka akan ditelan oleh partai komunis di daratan? Xiao Yu, kudengar kau optimis dengan kenaikan harga emas? Fu Rongqi tiba-tiba bertanya sambil makan. Benar sekali. Harga emas pasti akan berfluktuasi dan naik dalam bulan ini. Uni Soviet adalah eksportir emas utama, dan mereka bergantung pada ekspor emas untuk ditukar dengan pasokan penting. Penurunan harga emas akan berdampak signifikan pada Uni Soviet dan bahkan beberapa negara pengekspor emas utama. Negara-negara dengan cadangan emas besar tidak akan bisa membiarkan harga emas turun. Terlebih lagi, harga emas pernah mencapai 850 per ons beberapa tahun yang lalu. Setelah Feng Yu menganalisanya, Fu Rongqi mengangguk dan berkata, apakah kamu sendiri yang menemukan semua ini? Feng Yu tersenyum dan berkata secara misterius, ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu, dan sebaiknya kau tidak bertanya. Ekspresi Fu Rongqi membeku, dan ia menatap Feng Yu dalam-dalam. Ia merasa mata Feng Yu tidak seperti mata seorang pemuda di bawah 20 tahun, melainkan pikiran seorang pria parubaya berusia 40-an. Feng Yu ini tidak sederhana. Anda bilang harga emas akan naik dalam sebulan. Bagaimana setelah sebulan? Apakah akan tetap stabil atau tiba-tiba turun? Turun. Mengapa? Alasannya adalah perubahan situasi internasional. Uni Soviet hampir runtuh, dan rubel terus terdepresiasi. Di saat yang sama, untuk menstabilkan rubel, Uni Soviet tidak akan terus menaikkan harga emas. Selain itu, beberapa spekulan internasional pasti akan melakukan short selling terhadap harga emas, sehingga harga emas pasti akan turun. Jadi, berapa harganya nanti, dan butuh waktu berapa lama? Menurut kami, menurut analisis saya, harga akan mencapai titik terendah di akhir Januari, sekitar 355, atau mungkin lebih rendah lagi. Mulai Februari, harga akan rebound dengan kuat, pulih hingga di atas 400, lalu terus menurun perlahan. Feng Yu sengaja berpura-pura keceplosan. Dalam sebulan, harga emas berfluktuasi 50 dolar. Apa kau bercanda? Fu Rongjin tak kuasa menahan diri untuk berkata. Feng Yu ini pasti berbohong lagi. Bagaimana mungkin harga emas berfluktuasi begitu drastis? Tidak ada satu negara pun yang punya cukup uang untuk memanipulasi harga emas. Kakak keempat, jangan menyelah. Xiao Yu, karena kamu menganalisisnya seperti ini, maukah kamu membelinya? Fu Rongqi menatap Feng Yu tanpa berkedip. Tentu saja, aku akan membeli banyak. Jumlah yang besar, berapa banyak? Fu Rongjin tak kuasa menahan diri untuk menyela lagi. Feng Yu mengulurkan tangannya dan menepuknya 500 juta. 500 juta? Fu Rongqi tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Feng Yu lagi. Apa anak ini punya uang sebanyak ini sekarang? Dolar as? Feng Yu menambahkan. Mendesis. Keluarga Fu menarik napas dalam-dalam. Bahkan Fu Rongqi pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh. Dengan kekayaannya, ia bisa mendapatkan 500 juta dolar. Tetapi itu jelas tidak semudah yang dikatakan Feng Yu. Kenapa? Kalian tidak mau bermain bersama? Hanya iseng? Nada bicara Feng Yu yang santai mengejutkan Fu Rongjin. 500 juta dolar? Kau sebut itu hanya iseng? Mungkinkah benar?
Seperti kata bos, bahwa Feng Yu hanyalah agen yang namanya saja, dengan dukungan pejabat tinggi dari Tiongkok Daratan? Apakah Fu Guangzheng satu-satunya yang terlibat dalam pembangunan pabrik Guangdong karena para pejabat generasi kedua itu terlalu malas untuk berkontribusi? Jika ini benar, maka tidak disarankan untuk menyinggung Feng Yu. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali uangnya. Selain emas, Xiao Yu, apakah kamu punya rekomendasi bagus lainnya? Tanya Fu Rongqi lagi. Ya, Bursa Efek Shanghai baru saja dibuka di Tiongkok Daratan, dan Bursa Efek Shenzhen juga akan segera dibuka. Jadi saham domestik pasti akan naik tajam. Hingga Juni tahun depan, ini akan menjadi periode emas bagi pasar saham. Pasar saham daratan? Saya akan mempertimbangkannya. Apakah Anda punya rekomendasi lain? Pasar saham daratan terlalu berisiko, dan risiko terbesarnya adalah sikap partai politik daratan. Sial, apa orang tua ini sedang mengujiku? Atau dia hanya serakah? Aku merekomendasikan emas dan pasar saham daratan. Apa itu belum cukup? Baiklah, kalau begitu teori berikut akan membuat Anda takut setengah mati. Saya akan melakukan short selling pada kontrak berjangka minyak pada pertengahan Januari hingga Februari tahun depan. Apakah menurutmu harga minyak akan turun? Fu Rongqi menatap Feng Yu. Irak menduduki Kuwait untuk memanipulasi harga minyak agar naik. Apakah Feng Yu tidak tahu ini? Tentu saja, karena akan ada perang pada pertengahan Januari tahun depan. Perang? Perang apa? Fu Rongqi terkejut. Dari apa yang dikatakan Feng Yu, sepertinya perang ini lebih serius daripada invasi Irak ke Kuwait. Amerika Serikat akan berperang dengan Irak. Perang Teluk. Fu Rongqi menatap Feng Yu dengan tatapan tak percaya akankah Amerika Serikat melancarkan perang melawan Irak? Bagaimana mungkin? Mengapa tidak? Perserikatan Bangsa-Bangsa menuntut Irak menarik pasukannya dari Kuwait, dan Uni Soviet, termasuk Uni Soviet, setuju. Irak sama sekali tidak akan menarik pasukannya. Aset Kuwait akan membuat Saddam Hussein marah. Jika Kuwait menjadi provinsi Irak, hal itu akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan banyak negara lainnya, serta memungkinkan Irak memanipulasi harga minyak sesuka hati. Tentu saja, ada poin penting lainnya Uni Soviet berada di ambang kehancuran, dan AS dapat menggunakan aksi militer ini untuk menunjukkan kepada Uni Soviet dan menguji sikapnya. Irak selalu menjadi adik Uni Soviet. Tentara Irak sepenuhnya diperlengkapi dengan peralatan bergaya Soviet, jika tidak, mereka tidak akan mampu menduduki seluruh wilayah Kuwait dalam waktu kurang dari sehari. Di kawasan Teluk, kekuatan militer Irak memang yang terkuat, tetapi di dunia, Irak belum cukup. Irak mengira negara-negara lain menoleransi perang Iran-Irak, tetapi posisi Kuwait sangat berbeda. Setiap perang menyebabkan gejolak dalam perekonomian dunia, dan kali ini pun tak terkecuali. Feng Yu kemudian menganalisis keniscayaan perang dari berbagai perspektif. Itu tidak benar. Jika perang benar-benar pecah, harga minyak seharusnya naik. Lagi pula, perang akan menghancurkan ladang minyak dan mengurangi produksi minyak. Bukankah itu akan memenuhi keinginan Saddam untuk membatasi produksi dan menaikkan harga minyak? Fu Rongqi benar-benar tidak mengerti kali ini. Produksi memang menurun, tetapi permintaan tidak menurun, sehingga harga justru naik. Ini adalah hukum ekonomi yang tak terelakkan. Namun dunia tidak hanya didominasi oleh Irak dan Kuwait. Ada juga Iran, Arab Saudi, dan bahkan Uni Soviet. Mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan produksi. Dan negara-negara seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, demi kepentingan nasional mereka sendiri, pasti akan melakukan segala cara untuk bersama-sama menekan harga minyak. Dan yang terpenting, devaluasi rubel secara efektif setara dengan apresiasi dolar. Jika dolar terapresiasi, maka harga minyak, yang menjadi acuannya, pasti akan turun. Analisis Feng Yu berani, dan meskipun masuk akal, masih belum sepenuhnya meyakinkan Fu Rongqi. Namun, Fu Rongqi tetap menganggap penjelasan Feng Yu tentang emas cukup masuk akal. Dia benar-benar ingin tahu apakah analisis ini dilakukan oleh Feng Yu sendiri, atau apakah ada tim di belakang Feng Yu, atau bahkan apakah informasi ini dianalisis oleh tim pemerintah daratan, tetapi Feng Yu punya saluran untuk mendapatkan informasi dari sana. Xiao Yu, kamu punya banyak ide tentang situasi keuangan dan ekonomi internasional. Apakah kamu punya banyak orang yang sepemikiran di Tiongkok Daratan? Tanya Fu Rongqi ragu-ragu. Bukan hanya di daratan, jawab Feng Yu sambil tersenyum. Silakan tebak, tebak saja. Mana mungkin kau bisa menebak kalau aku ini manusia yang terlahir kembali? Xiao Yu, bagaimana pendapatmu tentang ekonomi Hong Kong? Apakah menurutmu ada proyek investasi yang bagus? Hong Kong? Feng Yu tidak menyangka Fu Rongqi akan menanyakan ini. Hong Kong adalah markas keluarga Fu, dan kau menanyakan ini padaku? Feng Yu berpikir sejenak dan memberikan dua jawaban telekomunikasi dan real estate. Telekomunikasi dikendalikan oleh dua taipan bermargali, jadi jika keluarga Fu mencoba merebut sebagian dari mereka, itu akan sangat berisiko. Namun, pasar properti sangat besar, jadi jika keluarga Fu bisa mendapatkan satu atau dua bagian,
seharusnya tidak menjadi masalah. Masih banyak pernyataan yang menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat Hong Kong mengenai kepulangan mereka, yang meyakini bahwa partai politik daratan akan menasionalisasikan semua properti mereka dan bahwa setiap orang harus bekerja seperti warga daratan dan menerima gaji rendah yang sama, DSB. Banyak orang bahkan berencana untuk beremigrasi, entah ke Skotlandia, Malaysia, atau Asia Tenggara. Membawa properti lain memang mudah, tapi bagaimana mungkin membawa rumah? Jika semua orang siap mengungsi, Anda bahkan tidak akan bisa menjual rumah. Meskipun ada tanda-tanda pemulihan di pasar properti Hong Kong dalam 2 tahun terakhir, tanda-tandanya belum signifikan dan harga rumah masih rendah. Banyak orang lebih suka menyewa daripada membeli rumah, meskipun mereka mampu membayar hipotek dan meskipun biaya sewanya tidak lebih murah daripada hipotek. Feng Yu juga berpikir, jika ia punya cukup dana, ia bisa berinvestasi di beberapa bidang tanah di Hong Kong, atau membeli bangunan tua dan merenovasinya. Pada tahun 1995, harga rumah setidaknya akan naik 2 kali lipat. Ini adalah investasi yang sangat aman dengan imbal hasil yang baik. Namun, kekurangannya juga jelas, yaitu modal yang dibutuhkan tidak boleh terlalu kecil. Xiao Yu, apakah kamu berencana berinvestasi di Hong Kong? Kalau ada yang bisa kubantu, aku akan dengan senang hati membantu. Fu Rongqi pun membalas. Feng Yu memberitahunya kabar penting itu. Meskipun itu juga merupakan bentuk kompensasi untuk Fu Rongjin, Fu Rongqi tidak bisa tinggal diam. Baiklah, kalau aku butuh sesuatu, aku akan ada untukmu. Setelah makan malam, keluarga Fu pergi dan Feng Yu menelepon. Ia meminta seseorang untuk mencari investor emas besar di Hong Kong di kehidupan sebelumnya. Feng Yu berencana untuk merekrutnya. Anda Tuan Feng. Saya tidak menyangka Anda begitu muda. He Zhaoji tampak tertegun selama 2 detik ketika melihat Feng Yu. Bukankah kabarnya ada bos besar yang akan membuka perusahaan keuangan? Ini bos besar dari daratan? Dia terlalu muda. Apa dia benar-benar punya modal sebesar itu? Tuan He, saya rasa penjelasan saya di telepon kurang jelas, jadi sebaiknya saya bicara langsung dengan Anda. Saya punya modal minimal 500 juta dan berencana mendirikan perusahaan di Hong Kong untuk berinvestasi. Saya optimistis dengan pasar emas akhir-akhir ini, dan saya dengar Anda punya wawasan yang luas tentang pasar emas, jadi saya ingin meminta bantuan Anda. Jika ada persyaratan, mohon sampaikan. Tuan Feng sangat mempercayaiku. Tentu saja, saya masih perlu memberi Anda beberapa tes. Saya ingin mendengar analisis Anda tentang situasi pasar emas sebelum saya mengambil keputusan. 500 juta dolar AS, meskipun merupakan investasi konservatif, tingkat pengembalian tahunannya setidaknya lebih dari 10%, yang berarti keuntungan sebesar 50 juta dolar AS. Jika ia memimpin perusahaan investasi ini, gaji tahunannya seharusnya bisa mencapai 500 ribu dolar AS, atau bahkan lebih tinggi, yang jauh lebih mudah daripada berspekulasi emas sendirian. Namun, ada sisi negatifnya. Ada beberapa pialang keuangan yang, setelah membantu bos mereka berinvestasi, malah merugi dan akhirnya meninggal. Namun, Ho Siu Kei memutuskan untuk mengambil risiko, yakin bahwa analisisnya benar dan akan membantu bosnya meraup untung besar sekaligus mendapatkan komisi yang besar. He Zhaoji mulai menganalisis pasar emas internasional tanpa henti, dan Feng Yu mendengarkan tanpa menyela. Di kehidupan sebelumnya, He Zhaoji tiba-tiba menjadi terkenal antara tahun 1990 dan 1991. Analisisnya konsisten dengan pengetahuannya sendiri, dan ia telah berdagang emas berjangka selama 5 tahun, jadi ia sangat berpengalaman. Feng Yu memutuskan untuk mengajak orang ini. Fu Rongqi mendengarkan analisis tim pialang keuangan. Semua orang sepakat bahwa harga emas akan naik pada akhir tahun ini, tetapi hanya sebagian yang sepakat bahwa harga emas akan anjlok dan kemudian naik tajam pada awal tahun depan. Soal prospek penurunan harga minyak awal tahun depan, tak seorang pun sepakat. Mereka bahkan sepakat bahwa jika perang benar-benar terjadi, harga minyak pasti akan naik tajam. Analisis Feng Yu didasarkan pada devaluasi rubel yang terus berlanjut, memburuknya situasi di Uni Soviet, dan Amerika Serikat yang melancarkan perang. Namun, belum ada seorang pun di timnya yang pernah menganalisis hal-hal ini sebelumnya. Jika apa yang dikatakan Feng Yu terjadi, maka sumber informasi Feng Yu pasti mengerikan. Fu Rongqi memutuskan untuk melihat apakah semuanya akan berjalan sesuai rencana Feng Yu. Jika Feng Yu benar, maka keluarga Fu hanya punya satu pilihan, yaitu berteman dengan Feng Yu. Feng Yu, yang gembira setelah akhirnya menjadi pemegang saham pengendali AIWA, mendirikan Feng Yu Consulting di Hong Kong. Setelah mendengar pendanaan sebesar 500 juta, Wilson secara pribadi turun tangan sebagai penasihat hukum. Feng Yu menginstruksikan Ho Siu Kei untuk merekrut sekelompok pedagang, dan menginstruksikan Ho Siu Kei bahwa arah keseluruhan tetap tidak berubah. Meskipun penyesuaian kecil pada harga beli dan jual diperbolehkan, tetapi ia harus melapor kepada Feng Yu setiap hari melalui telepon. Feng Yu sekarang mencari stabilitas, karena ada banyak peluang untuk menghasilkan uang. Jika He Zhaoji menggunakan leverage 100 kali lipat, begitu harga emas berfluktuasi terlalu banyak dan berbeda dari ekspektasi, ia mungkin akan kehilangan banyak uang.
Jika Feng Yu hanya punya 1 juta, ia akan memilih mengambil risiko. Tetapi ketika ia punya 500 juta dolar, ia memilih bermain aman. Di awal tahun depan, harga emas dan minyak akan berfluktuasi drastis, yang cukup bagi Feng Yu untuk menghasilkan ratusan juta dolar. Apa yang ia inginkan sekarang adalah investasi yang stabil, bukan spekulasi yang berisiko. Melihat Feng Yu memang telah membeli emas dan harganya telah naik, dan ia juga telah mendirikan perusahaan dan mempekerjakan beberapa pialang keuangan untuk membantu mengelola investasi, Fu Rongqi juga mempercayai apa yang dikatakan Feng Yu. Feng Yu tidak mungkin menginvestasikan 500 juta hanya untuk menipu keluarga Fu lagi. Ia akan merugikan musuhnya 1.000 dolar dan dirinya sendiri 800 dolar. Itu tidak akan sepadan. Selain itu, tim pialang Fu Rongqi juga yakin harga emas akan naik tahun ini, jadi ia membeli banyak emas. Fu Rongqi meminjamkan 100 juta yuan kepada Fu Rongjin agar perusahaannya tetap berjalan lancar. Fu Rongjin pun menjadi kejam dan, mengandalkan reputasinya, mengumpulkan sejumlah uang lagi secara pribadi dan memberikannya kepada Fu Rongqi, berharap dapat kembali. Fu Rongqi mendesah. Hal yang paling tabu dalam investasi keuangan adalah hanya melihat keuntungannya saja, bukan risikonya. Mungkin saja kita bisa sukses sekali dan menjadi kaya dalam semalam, tetapi juga mungkin saja kita gagal sekali dan kehilangan segalanya lalu menjadi miskin dalam semalam. Namun, dia masih akan membantu Fu Rongjin berinvestasi kali ini. Dan dia juga meminta saudara laki-lakinya yang kedua dan ketiga untuk menginvestasikan sejumlah uang juga. Inilah keuntungan sebuah keluarga. Sayangnya, mereka mengumpulkan lebih banyak dana sehingga ketika satu pihak kekurangan dana, pihak lain dapat meminjamkan uang kepada mereka. Siapapun yang ingin menghancurkan bisnis salah satu dari mereka akan menghadapi serangan balik yang dahsyat dari seluruh keluarga Fu. Membaiknya hubungan Feng Yu dengan keluarga Fu didasarkan pada pengakuan keluarga Fu. Fu Rongqi adalah orang yang cerdik dan penuh perhitungan, dan Feng Yu tidak bisa melihat kelemahannya. Namun suatu hari nanti, Feng Yu akan menjadikan seluruh keluarga Fu sebagai pengikutnya. Jika dia menunjuk ke timur, keluarga Fu tidak bisa pergi ke barat. Pada akhir Oktober, Feng Yu dan Hou Haitao tiba di Tianfu. Kabar baik datang dari Kirilenko. Setelah Rusia mengumumkan pemisahannya dari Uni Soviet, para pemimpin pabrik Soviet menjadi lebih berani. Kirilenko telah menghubungi 2 pabrik yang telah sepakat untuk menjual pesawat ke Tiongkok. Satu adalah pesawat penumpang sipil Tu-154, dan yang lainnya adalah pesawat militer Il-76. Uni Soviet jelas memproduksi pesawat secara berlebihan saat itu. Mereka tidak membutuhkannya dan tidak dapat menjualnya. Namun mereka tetap memproduksinya dengan gencar. Lebih lanjut, mereka semua merasakan akan segera pecahnya Uni Soviet, sehingga mengubah pesawat-pesawat ini menjadi uang tunai sangatlah penting. Tu-154 mudah diucapkan, karena merupakan pesawat sipil dan saat ini dijual sekitar 60 juta RMB di Tiongkok. Sedangkan Il-76, harganya bahkan lebih tinggi, mencapai lebih dari 100 juta RMB. Beberapa pesawat telah dibeli di Tiongkok, konon untuk keperluan militer, tetapi sebenarnya sebagian besar digunakan untuk imitasi. Sebuah pesawat penumpang besar Boeing akan menelan biaya lebih dari 200 juta RMB, sehingga tidak terjangkau. Sichuan Airlines didirikan pada tahun 1988. Saat itu, maskapai ini masih menggunakan pesawat Yun-7 dan Yun-12 berukuran kecil, yang kapasitasnya tidak lebih dari 50 kursi dan jauh dari memenuhi persyaratan Sichuan Airlines. Hal ini menjadi dilema bagi semua maskapai di Tiongkok. Saat itu, mereka sedang mengajukan permohonan pendanaan dari atas untuk membeli sejumlah pesawat penumpang berukuran besar. Direktur Hou, jangan khawatir. Saya sudah membuat kesepakatan ini, dan saya akan menepati semua janji saya. Untuk mencegah kecelakaan apapun, seperti penolakan dari administrasi penerbangan sipil Tiongkok, Feng Yu secara khusus membawa Hou Haitao bersamanya. Dan ia juga bisa menggunakan grup industri pesawat Harbin sebagai jimat. Lagi pula, Il-76 terutama untuk keperluan militer. Meskipun dapat dimodifikasi untuk keperluan sipil, ia juga takut melanggar tabu. Saya percaya Anda dalam hal ini. Jangan khawatir, saya sudah bertemu Tuan Cheng dari Sichuan Airlines beberapa kali. Meskipun kita tidak bisa disebut teman, saya pasti tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun dengan saya di dekat Anda. Tapi Tuan Feng, bisnis Anda semakin besar, dan Anda bahkan mampu membeli pesawat. Hou Haitao tak kuasa menahan desahan. Ketika Feng Yu mengatakan ini padanya, dia pikir Feng Yu bercanda. Jual pesawat? Berapa harga satu pesawat? Namun, ia tidak menyangka hal itu akan menjadi kenyataan. Janji Feng Yu untuk memberinya teknologi mesin untuk seri An dan Il, dan mungkin teknologi lainnya, sangat menggoda. Hou Haitao setuju untuk membantu Feng Yu menghubungi pembeli dan menjamin bahwa Feng Yu tidak akan mengalami kendala apapun, seperti tidak menerima uang setelah pesawat tiba. Hanya karena Hou Haitao, Feng Yu berani melakukan bisnis ini. Kalau tidak, jika dia membeli banyak pesawat, lalu tidak diizinkan menjualnya di dalam negeri dan sulit menjualnya ke luar negeri, bukankah Feng Yu akan membuang-buang uangnya? Hai, Direktur Hou, lama tak bertemu.
Terakhir kali kita bertemu di Beijing untuk rapat, kan? Ngomong-ngomong, di mana Tuan Feng? Pria yang Anda sebutkan yang bisa membantu kita membeli pesawat dengan harga murah? Kenapa dia tidak ikut dengan Anda? Ketika Tuan Cheng melihat Ho Haitao, ia mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan antusias. Feng Yu. Apa aku benar-benar tak terlihat? Aku lebih tinggi dari Ho Haitao. Oke? Ho Haitao menunjuk Feng Yu dan memperkenalkannya. Tuan Cheng, ini Tuan Feng dari Perusahaan Perdagangan Internasional Taihua. Tuan Feng, ini Tuan Cheng, bos Sichuan Airlines. Tuan Cheng memegang tangan Feng Yu dengan ekspresi malu dan bingung. Bukankah pemuda ini sekretaris Ho Haitao? Tuan Feng, maaf, saya tidak mengenali Anda. Silakan duduk. Xiao. Feng Tao, tolong buatkan tehnya cepat. Tuan Cheng ingin memanggilnya Xiao Feng, tetapi ia merasa itu tidak sopan kepada Feng Yu. Ia juga tidak bisa memanggilnya Xiao Tao, karena takut Ho Haitao akan marah. Ia memutuskan untuk menurunkan jabatan sekretaris ini dan menggantinya dengan orang lain. Ayo, merokok. Feng Yu melambaikan tangannya terima kasih. Tidak. Baiklah, Tuan Feng, saya dengar dari Direktur Hou bahwa Anda bisa membeli pesawat penumpang murah? Tanya Tuan Cheng dengan tidak sabar. Feng Yu tersenyum. Semakin pihak lain bertindak seperti ini, semakin tinggi peluang untuk menutup kesepakatan. Tentu saja, saat ini kami memiliki dua model, satu Tu-154 dan yang lainnya Il-76. Keduanya dijamin merupakan pesawat baru. Tu-154 adalah pesawat penumpang sipil murni, sementara Il-76 adalah pesawat serbaguna yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer, dan dapat sedikit dimodifikasi sesuai kebutuhan Anda. Mata Pak Cheng berbinar. Semua ini adalah pesawat penumpang besar, lebih dari 3 kali lipat ukuran pesawat Seriun yang saat ini digunakan oleh Sichuan Airlines. Dan harganya? Tuan Cheng, berapa target harga Anda? Berapa banyak yang Anda inginkan? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Ia ingin tahu berapa yang akan diterima Sichuan Airlines. Namun, apapun yang terjadi, ia pasti akan untung. Harga belinya sangat rendah. Totalnya 250 juta RMB. Saya ingin 5 pesawat, 3 Tu-154 dan 2 Il-76. Tuan Cheng ragu sejenak dan menyebutkan harga yang menurutnya sangat rendah. Kalau harga pasarannya, harga kelima pesawat ini seharusnya mendekati 400 juta. Feng Yu menghitung dalam benaknya bahwa dengan 250 juta RMB, keuntungannya bisa melebihi 80 juta RMB. Namun, ia yakin bahwa ini bukan batas bawah Sichuan Airlines dan mereka seharusnya bisa menerima harga yang lebih tinggi. Tuan Cheng, apa Anda bercanda? 2 Il-76 bernilai lebih dari 200 juta. Jika dihitung berdasarkan nilai pasar, kelima pesawat ini seharusnya bernilai hampir 400 juta. Demi Direktur Hou, dan sebagai tanda dukungan untuk negara, saya akan menawarkan Anda 350 juta. Mohon pertimbangkan. Sichuan Airlines punya selera makan yang besar, memesan 5 pesawat penumpang besar sekaligus. Di kehidupan sebelumnya, MOU Dadan meraup hampir 100 juta yuan dari 4 Tu-154. Harga beli kelima pesawat ini bahkan lebih rendah lagi. Jika ia masih belum bisa meraup 100 juta yuan, maka ia telah menjalani hidup baru yang sia-sia. Tuan Cheng dan Feng Yu sedang menawar harga, sementara Ho Haitao asyik minum teh. Ia tidak berniat ikut campur. Feng Yu mengundangnya ke sini hanya untuk mengambil alih. Sebenarnya, Tuan Cheng sudah merasa bahwa harga 350 juta itu murah. Tetapi karena Ho Haitao mengatakan barang yang dijual Tuan Feng sangat murah, maka 350 juta itu jelas mahal. Lebih lanjut, dana untuk pembelian tersebut membutuhkan persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Sichuan Airlines. Awal tahun ini, ia telah menjajaki pimpinan administrasi umum, yang mendukung rencana mereka untuk membeli sejumlah pesawat penumpang besar. Namun, administrasi umum tidak dapat begitu saja menyediakan dana. Mereka juga membutuhkan tanda tangan dari Komisi Perencanaan Negara. Jika ia bisa menurunkan harga hingga di bawah 300 juta, ia yakin para petinggi pasti akan setuju. Namun, melihat sikap Tuan Feng, ia pasti tidak akan memberikan harga serendah itu. Tuan Cheng, biaya saya hampir 300 juta. Saya sudah mengambil modal yang sangat besar, dan Anda hanya membiarkan saya meraup untung yang sangat sedikit? 330 juta? Harga ini sudah setengah harga jual, setengah hadiah. Tuan Cheng melirik Feng Yu dan berkata, biayanya 300 juta. Kau pasti bercanda. Meskipun dia tidak tahu berapa biaya Feng Yu, jelas tidak sebanyak itu. Tuan Feng, 300 juta sudah harga yang sangat mahal. Sichuan Airlines tidak mampu membayar sebanyak itu. Kita perlu mencari dana dari administrasi umum. Ada seorang pemimpin dari administrasi umum di sini. Jika Anda setuju dengan 300 juta, kita bisa segera menyelesaikan prosedurnya. Apakah ada pemimpin dari administrasi umum di sini sekarang? Feng Yu menatap Ho Haitao, yang menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Tuan Cheng, bagaimana kalau Anda mengundang kepala administrasi umum juga?
Mungkin setelah berbicara dengannya, saya akan menyetujui tawaran Anda. Kirilenko telah menghubungi lebih dari 5 pesawat, dan itu tergantung pada berapa banyak yang bisa dijual Feng Yu. Sichuan Airlines bukan satu-satunya yang membutuhkan pesawat penumpang besar. Semua maskapai domestik besar membutuhkan pesawat penumpang besar. Jika para pemimpin administrasi umum dapat menandatangani kontrak pembelian dengan Feng Yu, maka Feng Yu dapat menerima harga yang lebih rendah, yang berarti keuntungan kecil tetapi perputaran cepat. Bahkan jika satu pesawat hanya menghasilkan 10 juta RMB, 10 pesawat akan menghasilkan 100 juta RMB. Lagi pula, biaya Feng Yu jauh lebih rendah dari yang mereka bayangkan. Bagaimana mungkin dia menghasilkan lebih dari 10 juta RMB dari satu pesawat? Tuan Cheng tercengang. Apa maksudnya? Dia ingin berbicara dengan para pemimpin administrasi umum dan meremehkanku? Ho Haitao lalu menambahkan, dia bisa membeli lebih dari 5 pesawat. Dia bisa membeli sebanyak yang kamu mau. Mata Tuan Cheng melebar. Berapa yang Anda inginkan? Tuan Feng masih sangat muda. Tetapi bisnisnya sudah sebesar ini? Minumlah teh di sini, aku akan segera kembali. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Tuan Cheng membuka pintu dan seorang pria berusia 50-an atau 60-an masuk. Ketika Ho Haitao melihat pria ini, ia langsung berdiri. Hei, pemimpin tua, kenapa kamu? Xiao Hou? Xiao Cheng bilang kau di sini, tapi aku tidak percaya. Kenapa kau di sini? Monyet kecil? Feng Yu hampir tertawa terbahak-bahak. Ho Haitao sudah berusia 50-an. Tapi dia masih dipanggil monyet kecil. Kenapa bukan Wukong? Bos Feng, kemarilah, perkenalkan. Ini mantan bos saya, Direktur Zhao. Beliau dulu Direktur Grup Industri Pesawat Terbang Harbin kami, dan kemudian dipindahkan ke Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok sebagai Wakil Direktur. Jadi ada hubungan ini? Tidak heran Ho Haitao begitu antusias. Direktur Zhao, panggil saja saya Xiao Feng. Pak Cheng. Pak Feng tahu bagaimana memperlakukan orang secara berbeda. Ketika bertemu Direktur Zhao, ia langsung menyebut dirinya Xiao Feng. Sebaiknya saya panggil Anda Tuan Feng. Xiao Cheng bilang Anda sedang membicarakan bisnis. Bisakah Anda membeli pesawat Soviet yang murah? Tanya Direktur Zhao sambil tersenyum. Saya kenal beberapa teman di Uni Soviet. Perusahaan kami juga bergerak di bidang perdagangan internasional, dan kami telah mengimpor banyak produk Soviet. Direktur Hou sangat menyadari hal ini. Baru saja, seorang teman mengatakan ia memiliki 2 batch pesawat untuk dijual dan meminta saya untuk membantu menghubungi mereka. Harganya sangat menguntungkan, dijamin jauh lebih rendah dari harga pasar. Benarkah? Model apa saja yang ada? Feng Yu memberikan pengantar singkat, dan Jenderal Cheng membisikkan di telinga Direktur Zhao harga kedua jenis pesawat ini di Tiongkok. Tuan Feng, berapa banyak pesawat yang bisa Anda dapatkan? Berapa yang Tuan Zhao inginkan? Mata Feng Yu berbinar. Benar saja, administrasi umum berniat membeli. Negara ini sedang gencar mengembangkan penerbangan internasional pada saat itu dan sangat membutuhkan pesawat penumpang besar. Namun, produsen pesawat dalam negeri hanya mampu mengembangkan dan memproduksi pesawat penumpang kecil, dengan tingkat teknologi pesawat penumpang besar yang sama sekali tidak memadai. Tidak hanya saat ini, tetapi juga di masa mendatang, Tiongkok tertinggal dalam hal pesawat penumpang besar, bergantung pada pesawat asing yang mahal. Faktanya, Tiongkok bukannya tidak mengembangkan pesawat terbang besar, tetapi arah penelitian dan pengembangannya terutama untuk transportasi militer, dan investasi untuk penggunaan sipil masih kurang. Mendengar Feng Yu bisa membeli pesawat penumpang besar Soviet yang murah, Direktur Zhao tentu saja tertarik. Ia ingin tahu berapa banyak yang bisa Feng Yu dapatkan, tetapi ia tidak menyangka Feng Yu akan bertanya berapa banyak yang ia inginkan. Apa maksudnya? Kau bisa mendapatkan sebanyak yang kuinginkan? Bos Feng sombong sekali. Aku butuh 20. Bisakah kau mendapatkannya? Tidak masalah. Kapan kamu mau? Mata Feng Yu berbinar. 20 pesawat? Pesanan yang besar. Jika berhasil, baik dia maupun Kirilenko akan menghasilkan banyak uang. Kirilenko mengatakan bahwa total 26 pesawat baru telah keluar dari jalur produksi di kedua pabrik pesawat tersebut, dan beberapa lagi akan segera diproduksi. Meskipun pihak lain mengatakan mereka hanya bisa menjual 6 pesawat kepada Kirilenko, Kirilenko menegaskan kepada Feng Yu bahwa selama harganya tepat, ia akan menjamin untuk menjual semua 26 pesawat tersebut kepada Feng Yu. Ia mengatakan bahwa jika ia menunggu, ia bahkan bisa menjual 30 pesawat atau lebih. Direktur Zhao terlonjak kaget. 20 pesawat? Ia pikir Feng Yu bisa mendapatkan 10, yang ternyata banyak. Ia hanya ingin memberi Feng Yu pelajaran, mengatakan bahwa pemuda ini terlalu sombong. Tapi dari apa yang dikatakan Feng Yu, 20 pesawat bukanlah masalah sama sekali. 2 tahun lalu, Kepala Arsitek mengusulkan pengembangan bisnis transportasi udara secara intensif. Administrasi umum membentuk 6 maskapai penerbangan utama tahun lalu, termasuk Sichuan Airlines, Shenyang Airlines, Beijing Airlines, Shanghai Airlines, Guangzhou Airlines, dan Chang'an Airlines.
Semua maskapai ini memiliki rute internasional dan sedang kekurangan pesawat penumpang besar. Meskipun masing-masing maskapai secara nominal bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugiannya sendiri, mereka belum melepaskan diri dari manajemen administrasi umum. Setidaknya dalam hal pembelian pesawat besar, maskapai tidak memiliki cukup uang dan jelas membutuhkan pendanaan dari administrasi umum. Jika Tuan Feng bisa mendapatkan pesawat penumpang besar yang murah, maskapai lain tidak perlu lagi bernegosiasi dengan Eropa dan Amerika Serikat. Mengapa harus membeli pesawat mahal kalau ada yang murah dan mudah digunakan? Tu-154, Il-76, berapa yang paling murah? Tanya Direktur Zhao. Lebih dari 10. Tu-154 termurah sekitar 45 juta, dan Il-76 sekitar 80 juta. Tu-154 memiliki 150 hingga 180 kursi, dan Il-76 dapat ditingkatkan menjadi 200, atau bahkan puluhan kursi dengan ruang kargo yang besar. Feng Yu berteriak dalam hatinya. Setujui dengan cepat. Setujui dengan cepat, harga ini sudah diskon 30%, tidakkah kamu tergoda? Tuan Chuan Hang Cheng sangat gembira. Tawaran Feng Yu jauh lebih rendah daripada harga yang baru saja ia bicarakan, bahkan lebih rendah dari tawaran awalnya. Harganya masih agak tinggi. Jadi, Tuan Feng, saya akan melaporkan hal ini kepada pimpinan dan akan memberikan balasan dalam beberapa hari. Bagaimana? Direktur Zhao berpikir sejenak dan berkata. Ia tidak langsung setuju seperti Tuan Cheng dari Sichuan Airlines. Tidak masalah. Tapi tolong lakukan secepatnya. Uni Soviet sedang kacau sekarang. Dan temanku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pesawat murah. Kalau kau menundanya sebentar, aku khawatir kau tidak akan bisa membelinya dengan harga segitu. Feng Yu juga menekannya. Meskipun gagal mencapai kesepakatan dengan Sichuan Airlines hari ini, Feng Yu justru semakin bersemangat. Pesanannya besar. Administrasi umum akan menjualnya secara grosir. Ia akan meraup untung besar lagi. Feng, aku punya 2 berita untuk disampaikan kepadamu, kata Kirilenko dengan penuh semangat di telepon. Kakak Ji, ini bukan kabar baik atau kabar buruk, kan? Tidak, ini kabar baik dan kabar yang lebih baik. Hahaha Kirilenko terdengar dalam suasana hati yang sangat baik. Feng Yu menghela napas lega. Selama tidak ada kabar buruk, semuanya baik-baik saja. Ia bertanya-tanya kabar baik apa yang dibawa Kirilenko sehingga ia meneleponnya. Pertama, kabar baiknya adalah Il-76 akan dimodifikasi sesuai kebutuhan Anda. Pabrik pesawat telah menyetujuinya, dan ini gratis. Feng Yu tersenyum tipis. Ini memang kabar baik. Jika Il-76 tidak dimodifikasi, membelinya akan merepotkan. Prosedur untuk penggunaan sipil dan militer benar-benar berbeda. Lagi pula, mereka menginginkan pesawat penumpang, bukan pesawat kargo. Jika mereka membawa pulang pesawat yang tidak dimodifikasi, Feng Yu mengkhawatirkan teknologi modifikasi dalam negeri. Jika ia menyerahkannya kepada Harbin Aircraft Industry Group, inefisiensinya akan sangat rendah hingga ia ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Bagus sekali, jangan khawatir, ini pasti pesanan besar, dan kita semua bisa menghasilkan banyak uang. Hahaha, tapi kali ini aku tidak mau uang, aku mau barang-barang umum. Nanti aku buatkan daftarnya, dan kamu bisa mengirimkannya kepadaku sesuai harga. Tapi kali ini jumlahnya banyak, jadi kereta militernya mungkin tidak bisa berangkat. Boleh. Rubel terdepresiasi dengan cepat, dan harga-harga di Uni Soviet meningkat, menyebabkan permintaan kebutuhan sehari-hari meningkat. Orang-orang di pabrik pesawat juga mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan uang, mereka menginginkan barang. Kirilenko sependapat dengan pandangan ini. Barang terus menguat, sementara rubel terus terdepresiasi. Ia memiliki gambaran yang jelas tentang mana yang lebih hemat biaya. Sama sekali tidak masalah. Saya akan mengurus transportasinya. Feng Yu sangat yakin akan hal ini. Ia bisa menyerahkan urusan transportasi kepada administrasi penerbangan sipil Tiongkok. Mereka akan membantunya mengatur gerbong. Bukankah ini hanya barang dagangan umum dalam jumlah besar? Feng Yu punya banyak mitra di sini, dan ia punya uang. Mengapa khawatir tidak bisa membeli apapun? Lagi pula, volume kali ini sangat besar, yang akan menurunkan biaya Feng Yu, dan dia sangat senang. Feng Yu sudah memberitahu Zigang untuk menghubungi para pemasok tersebut dan mulai menimbun. Volume perdagangan ini pasti akan mencetak rekor dalam sejarah perusahaan swasta. Kabar kedua yang lebih baik adalah saya telah menghubungi beberapa perusahaan tambang, dan mereka semua ingin menjual saham mereka. Apalagi, karyawan perusahaan tambang tersebut memang sedang menjual saham mereka. Kali ini kami jamin kami bisa mengambil alih beberapa tambang besar. Nada bicara Kirilenko menunjukkan kegembiraan. Mendengar kata-kata Kirilenko, Feng Yu pun sangat gembira. Para pemilik tambang di masa depan, terutama yang berada di Rusia, semuanya akan sangat kaya. Terlebih lagi, banyak tambang di Uni Soviet yang kaya raya, dan teknologi penambangan mereka termasuk yang tercanggih di dunia. Mereka tinggal membelinya dan langsung mulai menambang. Selama mereka bisa bertahan melewati tahun buruk Uni Soviet berikutnya, prospek keuangan mereka akan cerah. Terlebih lagi,
Permintaan mineral Tiongkok akan meningkat dari hari ke hari di masa mendatang. Jika Feng Yu dapat mengimpor biji dan bahan baku lainnya dalam jumlah besar ke Tiongkok, ia tidak hanya akan menghasilkan uang tetapi juga mendapatkan dukungan. Ia juga akan lebih mudah berbisnis di Tiongkok. Saudara Ji, ingat apa yang kukatakan? Tanda tangani kontraknya dulu dan bayar uangnya di menit terakhir. Feng Yu mengingatkannya bahwa semakin lama ditunda, semakin sedikit uang yang akan dikeluarkannya. Jangan khawatir, saya ingat betul. Saya menggunakan dolar Asban sebagai deposit untuk menegosiasikan kontrak dengan mereka. Seperti yang Anda katakan, tidak masalah membayar harga yang lebih tinggi sekarang, tetapi saya pasti tidak akan membayarnya tahun ini, kata Kirilenko dengan bangga. Kontrak dengan perusahaan tambang Soviet selalu diselesaikan dalam rubel. Sekalipun tawaran saat ini 2 kali lipat, tahun depan, ketika rubel terdepresiasi beberapa kali, biaya Kirilenko sebenarnya akan jauh lebih murah. Jika Kirilenko tidak turun tangan, beberapa perusahaan tambang pasti sudah diakuisisi oleh Amerika sekarang. Kirilenko memiliki beberapa keuntungan dalam mengakuisisi perusahaan pertambangan. Pertama, ia adalah warga negara Soviet. Bagi perusahaan pertambangan perusahaan tersebut adalah milik rakyatnya sendiri dan keuntungannya tidak dinikmati pihak luar. Kedua, Kirilenko menawarkan harga akuisisi yang lebih tinggi. Para kapitalis rakus di Amerika Serikat memanfaatkan resesi ekonomi Soviet, yang bahkan mencapai titik terendah, untuk mati-matian menurunkan harga. Hanya Kirilenko yang tidak hanya tidak menurunkan harga, tetapi bahkan sedikit melampaui harga psikologis para pemimpin perusahaan pertambangan. Hal lainnya adalah dolar as Kirilenko di ban membuat perusahaan-perusahaan tambang tersebut percaya bahwa ia benar-benar mampu menghasilkan uang dan bukan hanya iseng. Poin terakhir adalah bahwa ayah Kirilenko sudah menjadi kesayangan Yelikin saat itu, dan ia mendistribusikan banyak perbekalan yang seharusnya dibagikan kepada pasukan lain kepada pasukan yang ditunjuk oleh Yelikin, yang membuat kekuatan Yelikin semakin kuat. Demikian pula, kekuatan ayah Kirilenko juga meningkat, dan Kirilenko, generasi kedua, menjadi lebih penting. Setelah melalui berbagai pendekatan, Kirilenko telah menandatangani surat pernyataan minat dengan beberapa perusahaan tambang, sehingga hanya harga akhir dan tanggal pembayaran yang harus diselesaikan. Seandainya Kirilenko tidak menunda tanggal pembayaran, ia mungkin sudah mendapatkan beberapa perusahaan tambang. Kak Ji, jangan khawatir soal uang. Hubungi kami lebih sering dan belilah sebanyak-banyaknya. Aku janji kita tidak akan rugi. Apa kau masih tidak percaya padaku? Feng Yu berteriak dalam hatinya, Kakak Ji, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau tidak punya cukup uang untuk investasi? Cepat katakan padaku, aku akan setuju jika kau memberitahuku, meskipun itu berarti sedikit kerugian. Tahu nggak? Aku mungkin nggak punya cukup uang. Kamu sudah pinjam banyak banget, boleh pinjamin aku sedikit? Feng Yu, aku sudah menyarankanmu untuk membeli tambang, dan menyuruhmu bertanya padaku jika kamu tidak punya cukup uang. Aku ingin bekerja sama, aku ingin berinvestasi, dan kamu malah memintaku meminjam uang? Saudara Ji, saya juga berinvestasi di sini. Bagaimana kalau begini kamu beli tambangnya dan saya akan berinvestasi? Saya tidak akan ikut campur dalam urusan tambang. Saya akan mendengarkanmu. Feng Yu tak berdaya. Dia tidak tahu apakah Kirilenko berpura-pura bodoh atau sengaja melakukannya, jadi dia langsung mengatakannya. Kirilenko mendecakkan bibir dan menatap ayahnya di sampingnya. Seshenko mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Kirilenko telah menelepon Feng Yu hari ini untuk menyampaikan kabar baik, persis seperti yang disarankan Seshenko. Seshenko sebenarnya tidak menyukai putranya, Kirilenko. Pada awalnya karena Kirilenko tidak menyukai militer dan menghabiskan sepanjang hari bergaul dengan sekelompok pelacur generasi kedua, berpenampilan seperti playboy yang sama sekali tidak seperti dirinya. Tetapi sejak Kirilenko mulai berdagang dengan Cina dan menghasilkan uang, Seshenko mulai berpikir bahwa itu tidak buruk bagi putra bungsunya, dan karirnya dapat diserahkan kepada putra sulungnya. Terutama setelah Kirilenko memberitahunya analisis Feng Yu bahwa Uni Soviet pasti akan hancur dan bahwa Yeltsin akan menjadi bos masa depan wilayah Rusia, dan memintanya untuk mengikuti langkah Yeltsin dan dia pasti akan memiliki masa depan yang baik. Seshenko semakin menyukai putra bungsu ini. Setelah menganalisis dengan saksama, dia mendapati bahwa segala sesuatunya persis seperti yang dikatakan Feng Yu. Terutama beberapa hal yang diramalkan Feng Yu telah terjadi, yang membuatnya merasa semakin luar biasa. Ditambah dengan prediksi Feng Yu bahwa rubel Soviet akan terdepresiasi, yang sekali lagi menjadi kenyataan, bisa dikatakan bahwa Seshenko kini lebih mempercayai kata-kata Feng Yu daripada Kirilenko. Ia ingin mengejar tujuan politik yang lebih tinggi dan membutuhkan analisis serta nasihat Feng Yu, sehingga ia ingin menjaga hubungan baik dengan Feng Yu, bahkan lebih daripada Kirilenko. Feng Yu hanya ingin membeli saham di beberapa perusahaan pertambangan. Apa salahnya? Banyak perusahaan di Uni Soviet kini dikuasai oleh modal asing. Feng Yu hanya ingin berpartisipasi. Apa salahnya? Bahkan Seshenko telah memberitahu Kirilenko bahwa bahkan jika Feng Yu ingin mengambil alih, dia akan setuju. Selama Feng Yu bisa memberinya nasihat serupa lagi, keluarga mereka pasti tidak akan rugi.
Sekarang Anda punya kekuasaan, mengapa khawatir tidak punya uang? Direktur Hou, apa yang Anda katakan? Orang-orang dari administrasi penerbangan sipil Tiongkok akan datang ke Harbin? Apakah mereka di sini untuk membahas pembelian pesawat? Oke, saya akan segera ke sana. Feng Yu baru saja selesai makan malam dan masih bermain game dengan Wen Dongjun ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Hou Haitao, memintanya untuk segera pergi ke kantor Hou Haitao karena perwakilan dari administrasi penerbangan sipil Tiongkok telah tiba. Terakhir kali Feng Yu dan Hou Haitao pergi ke Sichuan Airlines, mereka hanya membahas niat. Jumlah pembelian dan harga pembelian spesifik tidak disepakati. Terutama setelah Direktur Chen dari administrasi umum turun tangan, Sichuan Airlines tetap bungkam. Feng Yu dan Hou Haitao hanya bisa kembali ke Harbin dan menunggu kabar. Sichuan Airlines tampaknya menerima instruksi dari Direktur Chen untuk menunda negosiasi dengan Feng Yu. Administrasi umum akan melakukan pembelian terpadu, dan harganya akan lebih rendah. Begitu Feng Yu memasuki kantor Hou Haitao, ia terkejut. Ruangan itu penuh asap. Apa ada kebakaran? Dia memeriksa dengan saksama dan mendapati kantor itu penuh sesak, sekitar lebih dari 10 orang. Apakah administrasi umum mengirimkan rombongan sebesar itu? Tuan Feng, kami sudah sampai. Direktur Chen dan yang lainnya baru saja tiba beberapa waktu lalu. Kami ingin meminta Anda datang besok, tetapi semua orang merasa lebih baik jika mencapai kesepakatan sehari lebih awal. Hou Haitao berdiri, dan semua orang di ruangan itu pun berdiri. Hei, ini Tuan Feng dari perusahaan Taihua, kan? Ayo, coba rokok, Panda. Kata kepala desainer, rokok ini sangat bagus. Isap ini, Zonghua, rokok terbaik di Tiongkok. Ini juga buatan Cina. Ayo, Tuan Feng, coba. 7 atau 8 tangan terulur hampir bersamaan, hampir menusuk Feng Yu. Masing-masing tangan memberinya sebatang rokok, yang membuat Feng Yu ketakutan. Semuanya, aku tidak merokok. Setelah Feng Yu menolak, ia menatap Hou Haitao. Mengapa ia merasa ada yang salah? Dia kebetulan melihat Tuan Cheng dan Direktur Chen bertukar pandang. Sial, mereka sengaja melakukannya. Tuan Cheng tahu dia tidak merokok, jadi kenapa dia tidak memberitahu orang-orang ini? Jadi, apakah karena mereka sengaja menciptakan begitu banyak asap di ruangan itu sehingga hampir mustahil untuk melihat orang? Sial, sepertinya orang-orang ini mencoba memanfaatkan Feng Yu. Trik-trik kecil ini benar-benar bisa menjebakku, kalian benar-benar meremehkanku. Sekretaris Su, kenapa tidak ada teh? Nyalakan juga kipas anginnya. Ruangan ini penuh asap. Apa para pemimpin bisa tahan? Sambil berbicara, Feng Yu pergi membuka jendela kantor Hou Haitao. Saat itu sudah akhir Oktober dan suhu mulai turun, terutama di Harbin, saat itu malam hari dan suhu luar ruangan di bawah 10 derajat. Embusan angin dingin bertiup masuk. Melihat Sekretaris Su tidak menyalakan kipas angin, Feng Yu dengan akrab mengeluarkan kipas angin tanpa bilah dari sudut kantor Hou Haitao, menyalakannya dengan daya maksimum, dan mulai meniupkannya ke arah orang-orang di sofa. Sekelompok orang yang rata-rata berusia sekitar 50 tahun itu semuanya tercengang. Dingin banget, jendela dibuka terus pintunya nggak ditutup. Udah masuk angin, padahal kipas anginnya udah nyala. Anda, seorang pemuda, penuh energi dan mampu mengatasinya. Tetapi bisakah kami, orang tua, menanggungnya? Semuanya? Kenapa kalian mematikan rokok? Tanya Feng Yu penuh arti. Saat itu, orang-orang itu memegang erat-erat pakaian mereka dengan tangan, dan beberapa bahkan menggigil. Tuan Cheng tersenyum canggung Tuan Feng. Mengapa Anda membuka jendela di hari yang begitu dingin? Tembakau memengaruhi kesehatanmu. Kalian yang merokok, jangan khawatirkan aku hanya butuh udara segar. Feng Yu bersikap seolah-olah ia rela mengorbankan dirinya sendiri. Seolah-olah ia rela menghirup asap rokok orang lain demi menghormati orang tua. Semuanya, tolong berhenti merokok. Xiao Su, matikan kipas anginnya. Asapnya hampir habis. Tutup pintu dan jendela. Dan, tuangkan secangkir teh hangat untuk kita semua. Xiao Su baru saja kembali dari menuangkan teh untuk Feng Yu ketika ia melihat para pemimpin lainnya. Semuanya berpakaian ketat dan membungkuk, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Direktur Hou, kita sudah bilang, jangan main-main dengan Feng Yu. Kalau kita benar-benar ingin bersaing, Feng Yu adalah tuannya. Lihat, sekarang mereka semua dipermalukan, ya? Bos Feng, kemarilah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Anda sudah kenal Direktur Chen dan Direktur Cheng. Ini Direktur Liu dari Administrasi Umum, dan ini Direktur MA dari Administrasi Umum. Ini Direktur Zhang dari Shenhang. Feng Yu berdiri dan berjabat tangan dengan mereka satu persatu. Ternyata selain orang-orang dari administrasi umum, ada juga orang-orang dari 6 maskapai besar. Pantas saja ada begitu banyak orang. Dari perspektif ini, ke-6 maskapai besar tersebut semuanya berniat membeli pesawat berukuran besar. Bahkan jika satu perusahaan hanya menginginkan 2 pesawat,
Setidaknya akan ada 12 pesawat. Jika mereka semua menginginkan 5 pesawat seperti Sichuan Airlines, itu akan menjadi pesanan besar sebanyak 30 pesawat. Feng Yu menahan kegembiraannya dan memasang ekspresi santai, seolah dia sama sekali tidak peduli dengan jumlah orang yang datang. Para petinggi di sektor penerbangan sipil domestik saling berpandangan. Feng Yu tampak tidak terlalu bersemangat saat menjabat tangan mereka. Perlu diketahui bahwa mereka semua memegang kekuasaan yang sesungguhnya, dan biasanya memperlakukan para pemimpin provinsi secara setara. Para pemimpin provinsi memang tidak memiliki kendali atas mereka, dan terkadang bahkan harus bergantung pada mereka untuk beberapa tugas. Namun, Feng Yu, yang masih sangat muda, tampaknya sudah terbiasa melihat pejabat tinggi. Identitas dan latar belakang mereka seolah tak berguna. Setelah Feng Yu duduk, dia tidak berkata apa-apa, menundukkan kepalanya dan menyeruput tehnya, seolah-olah teh itu sangat sesuai dengan seleranya. Para pemimpin industri penerbangan sipil kembali bingung. Apa yang terjadi? Bukankah Feng Yu punya akses ke banyak pesawat Soviet? Seharusnya dia bersemangat menjualnya kepada kita, jadi kenapa dia diam saja? Siapapun yang berbicara lebih dulu akan dirugikan. Para pejabat penerbangan sipil sudah tiba, bersemangat untuk membeli sesuatu. Mereka ingin Feng Yu berbicara lebih dulu agar mereka bisa mengambil inisiatif. Namun, Feng Yu tampak tidak cemas, yang justru membuat mereka cemas. Tuan Feng, hari ini saya telah memanggil pimpinan semua maskapai besar di sini, hanya untuk berbicara dengan Anda tentang pengadaan pesawat. Mohon sampaikan persyaratannya kepada semua orang. Direktur Chen memecah keheningan. Ia tak tahan lagi. Feng Yu lalu meletakkan cangkir tehnya. Bukankah aku sudah memberitahu Direktur Chen tentang kondisiku? Apa mereka tidak tahu? Melihat senyum sinis yang tersirat di wajah Feng Yu, Direktur Chen merasa sedikit malu, sekaligus sedikit marah. Kapan pemimpin seperti mereka pernah dikritik dan ditanyai seperti ini saat berbicara dengan pengusaha biasa? Ceritakan lagi, kata Direktur Chen lagi. Ulangi lagi. Oke. Tu 154, 60 juta masing-masing, Il 76, 100 juta masing-masing. Berapa yang kau inginkan? Katakan padaku. Feng Yu menyilangkan kakinya, gemetar. Sebelum Direktur Chen sempat berbicara, Tuan Cheng tak kuasa menahan diri untuk berkata, Tuan Feng, itu bukan yang Anda katakan terakhir kali. Kenapa harganya jauh lebih mahal? Feng Yu melirik Tuan Cheng dan berkata, berapa harga yang kusebutkan terakhir kali? Sepertinya aku lupa. Lupa. Tuan Cheng, Tuan Feng ini tidak mudah dihadapi. Sepertinya pihak penerbangan sipil tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dalam negosiasi ini. Direktur Chen melirik Hou Haitao. Meskipun Hou Haitao agak ragu, ia tetap berkata, Bos Feng, mereka bukan orang luar. Direktur Chen adalah mantan pimpinan saya, dan mereka juga teman-teman lama saya. Katakan saja berapa harga sebenarnya. Feng Yu melirik Hou Haitao. Bukankah mereka orang luar? Kau bertingkah seolah-olah kau mengenal mereka. Waktu kau bertemu Tuan Cheng di Sichuan Airlines, apa kau tidak banyak bicara? Begitukah? Baiklah, saya akan membantu Direktur Hou. Berapa banyak yang Anda inginkan? Saat ini kami punya 2 model. Tentu saja, jika Anda menginginkan model lain, selama Uni Soviet mengizinkan ekspor dan kami mengizinkan impor, Anda bisa memberitahu saya. Saya akan membantu Anda menghubungi dan memberikan penawaran harga nanti. Kelompok itu saling berpandangan, dan Tuan Chuan Hang Cheng, orang pertama yang dihubungi, yang angkat bicara. Tuan Feng, kami sangat tertarik dengan kedua pesawat ini saat ini. Kami belum berencana membeli yang lainnya. Tentu saja, jika ada penawaran yang lebih baik, kami akan mempertimbangkannya. 6 maskapai yang bekerja sama dengan kami berencana membeli total 20 Tu-154 dan 12 Il-76. Berapa harganya? Feng Yu sangat gembira. Volume pembelian ini lebih besar dari yang ia perkirakan. Tampaknya negara ini sedang berupaya lebih keras untuk mengembangkan transportasi udara dibandingkan kehidupan sebelumnya. Awalnya, Shanghai Airlines dan Beijing Airlines berencana membeli pesawat penumpang Boeing, yang memang terkenal di dunia tetapi harganya sangat mahal. Bahkan jika mereka membeli dalam jumlah besar, biaya satu pesawat bisa mencapai lebih dari 200 juta RMB. Feng Yu kini memiliki pesawat yang lebih terjangkau, dan harganya hanya sekitar seperempat harga Boeing. Meskipun reputasi Tu-154 tidak dapat dibandingkan dengan pesawat seri 7 Boeing, dalam hal efektivitas biaya, Tu-154 jelas lebih hemat biaya. Administrasi penerbangan sipil Tiongkok menghentikan negosiasi antara Shanghai Airlines, Beijing Airlines, dan Boeing. Mengingat opsi yang lebih hemat biaya, mereka tentu saja memilih yang lebih murah. Perusahaan yang awalnya ingin bernegosiasi dengan Airbus Industries untuk pesawat seri A, bahkan menghubungi CAAC, berharap dapat membeli pesawat Soviet dari Feng Yu. Meskipun pesawat Airbus lebih besar dan menawarkan nilai yang sedikit lebih baik daripada Boeing, stoknya sedang habis. Jika Anda memesan sekarang, Anda tidak akan menerima pesawat tersebut hingga paling cepat 1 tahun, dan belum tentu semuanya. Pesawat-pesawat Soviet terjangkau dan mudah didapat,
Jadi tentu saja mereka memilihnya. Mereka juga menyatakan dukungan mereka terhadap kepemimpinan administrasi umum, mencapai 3 tujuan sekaligus. Semua alasan ini digabungkan menyebabkan peningkatan besar dalam volume pembelian keseluruhan mereka. Shenyang Airlines, yang awalnya tidak berencana membeli pesawat, akhirnya bersatu dan berencana membeli 2 atau 3 pesawat sekaligus. Feng Yu mencubit dagunya dan berpikir lama. Memikirkan tawaran yang diberikan saudara Ji, ia membuat keputusan dalam hatinya. Tu-154 harganya 42 juta RMB, dan Il-76 harganya 78 juta RMB. Harga ini sudah sekitar 70% lebih murah dari harga pasaran. Harganya tidak bisa lebih murah lagi, tegas Feng Yu. Orang-orang ini sudah tahu harga Feng Yu. Dan meskipun sudah turun sedikit, mereka merasa masih ada ruang untuk penurunan lebih lanjut. Terlebih lagi, dengan volume pembelian yang begitu besar, mereka seharusnya mendapatkan beberapa diskon. Mereka semua telah memilih untuk melupakan penolakan keras kepala untuk menurunkan harga selama negosiasi dengan Boeing dan Airbus. Tuan Feng, bagaimana Anda menyelesaikan masalah prosedur pengadaan pesawat? Seseorang tiba-tiba bertanya. Feng Yu berpikir, seperti dugaannya, mereka sudah tiba. Orang-orang ini berencana menahan Feng Yu untuk mengurus dokumen dan memaksanya menurunkan harga. Feng Yu sudah mempertimbangkan hal ini. Ia menyipitkan mata ke arah Ho Haitao dan berkata, "Hei, giliranmu." Melihat tatapan mata Feng Yu, Ho Haitao berkata dengan bibir atas yang kaku, "Ahem, Tuan Feng, grup industri pesawat terbang Harbin kami akan membantu Anda dengan prosedur pembelian pesawat." Apa? Alur ceritanya berputar begitu cepat. Setengah jam yang lalu, Ho Haitao telah bersumpah untuk membantu semua orang dan menekan harga saham perusahaan Taihua. Namun, Ho Haitao justru datang untuk menghancurkan rencana mereka, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Semua orang memelototi Ho Haitao dan bertanya, "Apakah kamu menerima keuntungan apapun dari Feng Yu?" Feng Yu sebenarnya menjanjikan keuntungan kepada Ho Haitao, tidak hanya 2 teknologi mesin pesawat Soviet, tetapi juga 2 prototipe mesin yang dapat digunakan oleh Harbin Aircraft Industry Group untuk pembongkaran dan penelitian. Semua ini gratis. Feng Yu telah menegosiasikan kesepakatan dengan Kirilenko untuk barang senilai 10 juta RMB, yang secara nominal akan disumbangkan kepada Harbin Aircraft Industry Group. Lebih lanjut, Feng Yu mengatakan bahwa barang-barang ini akan diterbangkan ke Harbin bersama dengan pesawat-pesawat gelombang pertama. Setelah menghabiskan 10 juta, Harbin Aircraft Industry Group akan membantu prosedur impor pesawat. Lagi pula, mereka berlatar belakang militer. Feng Yu harus mengurus prosedur ini sendiri, jadi tunggu saja. Selain itu, dengan Harbin Aircraft Industry Group sebagai panjinya, mustahil bagi administrasi penerbangan sipil Tiongkok untuk membatasi perusahaan Taihua melalui beberapa cara administratif, karena administrasi penerbangan sipil tidak memiliki kendali atas Harbin Aircraft Industry Group. Ho Haitao menundukkan kepalanya setelah selesai berbicara, tidak berani menatap siapapun, terutama mantan bosnya, Direktur Chen. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Teknologi mesin ini berada di luar jangkauan mereka, bahkan jika mereka mau. Feng Yu tak hanya bisa mendapatkannya, tetapi juga menyumbangkannya secara gratis kepada Harbin Aircraft Industry Group. Tawaran ini mustahil ditolaknya. Setelah grup industri pesawat terbang Harbin beralih fungsi dari militer menjadi sipil 2 tahun lalu, tugas yang tersisa hanyalah penelitian dan pengembangan mesin pesawat terbang kecil dan helikopter. Produk grup industri pesawat terbang Harbin yang paling menguntungkan adalah pesawat terbang kecil, yang utamanya digunakan di bidang pertanian dan kehutanan untuk penyemprotan pestisida dan pemadaman kebakaran hutan. Teknologi mesin ini dapat membantu Harbin Aircraft Industry Group mengisi kesenjangan teknologi. Jika Ho Haitao dapat sepenuhnya menguasai teknologi ini dan berinovasi, promosi tak terelakkan. Singkatnya, Ho Haitao yakin ia benar. Ini bagus untuk Harbin Aircraft Industry Group dan dirinya sendiri. Dan lagi pula, perusahaan penerbangan sipil juga tidak merugi. Awalnya mereka berencana membeli pesawat dengan harga yang jauh lebih tinggi, tetapi sekarang harganya jauh lebih murah. Jangan terlalu serakah, dan Xiao Feng kesulitan menjalankan perusahaannya sendiri. Jangan khawatir soal formalitasnya. Harga yang baru saja kusebutkan sudah sangat jelas. Kalau kau mau, jawab saja langsung. Kalau tidak, aku berencana ke Eropa beberapa hari lagi. Aku yakin tidak akan sulit menjualnya dengan harga segitu, kata Feng Yu dengan raut wajah puas. Kau ingin memanfaatkan formalitas untuk menghalangiku? Bisakah kau menghentikanku? Tuan Feng, dengan menjual pesawat ini kepada kami, Anda telah berkontribusi bagi dunia penerbangan tanah air. Tanah air akan selalu mengingat Anda. Seseorang memuji Feng Yu. Ya, saya memang berencana menjualnya kepada Anda. Bukankah saya sudah menghubungi Tuan Cheng dulu? Tapi Anda tidak menginginkannya. Bukankah saya masih menghasilkan uang darinya? Saya juga menciptakan pendapatan dan pajak untuk negara. Topi besar itu mungkin bisa menipu orang-orang tua itu, karena yang ada di kepala mereka hanyalah kata revolusi. Tapi itu tidak akan berhasil untuk menipu Feng Yu, karena yang ada di kepalanya hanyalah uang.
Tapi harganya terlalu mahal. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Benarkah? Kudengar Shanghai Airlines akan segera memesan pesawat dari Boeing. Dan pesanannya untuk 727, model yang sudah mereka hentikan produksinya. Artinya pesawat itu masih tersimpan di gudang mereka dan tidak bisa dijual. Jadi, harganya pasti lebih dari 200 juta, kan? Pesawat-pesawat yang saya jual semuanya berkualitas tinggi dan terjangkau, dengan rasio harga kinerja yang tidak akan Anda temukan di tempat lain di dunia. Bisa dibilang harga ini adalah biaya produksi pesawatnya, Direktur Hou, benar, kan? Sial, kenapa kau bertanya lagi padaku? Hou Haitao menatap Feng Yu dengan kesal dan hanya bisa setuju. Benar, harga ini adalah harga pokok. Tuan Feng tidak akan menghasilkan uang. Orang-orang di maskapai itu benar-benar tidak bisa menahannya. Tidak masalah kalau kamu, Hou Haitao, membantu perusahaan Taihua dengan prosedurnya, tapi sekarang kamu malah ikut menaikkan harga? Kamu di pihak yang mana? Hou Haitao bergabung dengan Feng Yu lagi, dan kali ini bahkan Direktur Chen tidak tahan lagi. Xiao Hou, aku juga bekerja di pabrik pesawat. Apa kau pikir aku tidak bisa menghitung harga pokoknya? Harga pokok Tu-154 ini tidak boleh lebih dari 20 juta RMB, dan harga pokok Il-76 tidak boleh lebih dari 50 juta RMB. Bagaimana kau menghitung harganya? Hou Haitao baru saja ingin tahu bagaimana harus menjawab ketika Feng Yu menimpali. Direktur Chen, bukan begitu cara Anda menghitung keuangan, kan? Haruskah kita memasukkan biaya awal RD pesawat? Haruskah kita memasukkan biaya perawatan peralatan pabrik? Haruskah kita memasukkan biaya penjualan dan promosi? Banyak sekali yang belum saya masukkan. Kalau tidak, biayanya akan lebih tinggi lagi. Direktur Chen, yang pernah bekerja di pabrik pesawat, seharusnya sangat jelas tentang hal ini. Menggunakan tombaknya sendiri untuk menyerang perisai orang lain, Direktur Chen membuka mulutnya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat memikirkan cara untuk membantah. Yah, seperti yang semua orang tahu, Il-76 adalah pesawat angkut. Meskipun bisa digunakan untuk transportasi penumpang sipil, pesawat ini memerlukan beberapa modifikasi kecil. Jadi, saya akan membayar pabrik Soviet untuk memodifikasinya sesuai kebutuhan Anda. Tapi tolong jangan menuntut terlalu banyak. Saya seorang pengusaha. Jika saya tidak menghasilkan uang, keluarga saya akan kelaparan. Tuan Cheng, Anda mampu menjalankan bisnis yang memiliki 30 pesawat besar, tapi keluarga Anda masih harus kelaparan? Kalau Anda perlu kelaparan, kami pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Namun, memodifikasi Il-76 dan kemudian mengirimkannya akan membantu mereka menghemat banyak uang. Orang-orang ini saling memandang, lalu menatap Direktur Chen. Pada akhirnya, Direktur Chen lah yang akan membuat keputusan akhir. Lagi pula, pembelian ini dipimpin oleh administrasi umum. Tu-154 harganya 40 juta RMB, dan Il-76 harganya 75 juta RMB. Syarat modifikasi yang baru saja Anda sebutkan juga harus dipenuhi. Tuan Feng, dengan harga ini, Anda pasti akan untung. Kita bisa tanda tangani kontraknya dulu, baru kita bayar setelah pesawatnya tiba. Direktur Chen tidak hanya menawar sedikit lebih tinggi, tetapi juga menawarkan pembayaran saat barang sampai. Ia menduga Feng Yu jelas tidak punya uang untuk membeli begitu banyak pesawat, dan mungkin ia hanya mencoba mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, atau terlibat dalam spekulasi, tetapi publik tidak melaporkannya, dan para pejabat tidak menyelidikinya. Jika industri penerbangan sipil tidak sedang sangat membutuhkan sejumlah pesawat besar, dan harga yang ditawarkan Feng Yu tidak termurah di dunia, dia tidak akan bersikap sopan kepada Feng Yu. Dia yakin setelah mengusulkan pembayaran tunai di tempat, Feng Yu pasti akan berinisiatif menurunkan harga lagi. Mungkinkah Feng Yu benar-benar mampu membeli pesawat dengan uang sebanyak itu? Direktur Chen benar-benar ahli dalam tawar-menawar. Baiklah, meskipun saya melakukan ini untuk negara, saya terima saja harganya. Bayar di tempat tidak masalah, cukup tanda tangani kontraknya. Namun, modifikasi Il-76 akan memakan waktu. Saya akan mengirimkan Tu-154 sebelum tahun baru, lalu mengirimkannya setelah modifikasi Il-76 selesai. Tetapi saya jamin akan selesai sebelum hari buruh tahun depan. Apa? Mata Direktur Chen terbelalak. Feng Yu benar-benar setuju untuk membayar di tempat? Bagaimana mungkin? 32 pesawat, senilai lebih dari 1 miliar RMB, dan CEO Feng ini setuju tanpa ragu? Para pemimpin, saya akan menyusun kontraknya. Maukah kalian semua menandatanganinya di sini besok? Feng Yu jelas tidak akan menandatangani kontrak dengan administrasi penerbangan sipil Tiongkok. Menandatangani kontrak dengan maskapai besar akan mencegah mereka bermain curang. Maskapai penerbangan adalah bisnis, sedangkan administrasi penerbangan sipil Tiongkok adalah badan pemerintah. Malam itu, Feng Yu menelepon Kirilenko meskipun saat itu sudah pukul 11. Saat itu, di Moskow baru pukul 6 sore. Feng, aku ingat sekarang sudah hampir tengah malam di Harbin. Apa ada urusan mendesak sampai-sampai kau meneleponku selarut ini? Kirilenko sedikit khawatir.
Mungkinkah Feng Yu punya kabar buruk untuk disampaikan kepadanya? Hahaha, saudara Ji, jangan khawatir, ini bukan hal buruk, ini kabar baik. Terakhir kali, saya ingat Anda memberitahu saya bahwa ada 2 pabrik pesawat, satu dengan 18 Tu-154 dan yang lainnya dengan 8 Il-76, kan? Bagaimana dengan produk setengah jadinya? Produk setengah jadi? Apa maksudmu, Feng? Apa ini belum cukup? Kirilenko membelalakan matanya. Berapa banyak pesawat yang telah dijual Feng Yu? Saya ingin 20 Tu-154 dan 12 Il-76. Dan Anda perlu memasang beberapa kursi di Il-76. Kita menggunakannya untuk transportasi penumpang, bukan hanya kargo. Apakah itu boleh? Sama sekali tidak masalah. Kalian tidak akan pernah menduga siapa yang sedang makan malam denganku sekarang. Ini Direktur Ivanovich dari pabrik pembuatan pesawat 20. Kita baru saja membicarakan ini. Ini berita yang sangat bagus. Kirilenko sangat gembira. Baru saja, Ivanovich, yang berada di hadapannya, bertanya kepadanya bahwa karena Kirilenko punya koneksi, ia bisa membantu mereka mengambil alih pesanan 4 Il-76 yang baru saja dibatalkan oleh sebuah perusahaan Eropa. Ia bisa memberi mereka harga preferensial yang lebih rendah. Uni Soviet sedang berada dalam kekacauan besar saat itu, dan bahkan orang terkecil pun berani menginjak-injaknya. Jika 2 tahun yang lalu, akankah negara Eropa kecil itu berani membatalkan tatanan Soviet? Pabrik itu kelebihan kapasitas, memproduksi pesawat yang tidak layak pakai maupun dipasarkan. Meskipun pemerintah memberikan hibah yang besar, hal itu tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Ketika Kirilenko menawarkan untuk menukar barang-barang rumah tangga Cina dengan pesawat tersebut, ia setuju tanpa ragu. Tentu saja, hal ini mungkin juga disebabkan oleh keuntungan yang dijanjikan Kirilenko kepadanya. Dia sudah melaporkan kepada atasannya bahwa semua pesawat telah terjual. Dan meskipun harganya sangat rendah, setidaknya dia tidak merugi. Namun, dia tidak menyangka akan ada yang membatalkan pesanan. Ia sangat yakin tidak akan ada yang berani membatalkan pesanan Soviet, sehingga hukuman atas pelanggaran kontrak sangat rendah. Hal ini jelas akan membuat atasannya berpikir ia tidak kompeten. Jadi, mengapa tidak menjual keempat pesawat itu kepada Kirilenko dengan harga murah? Ia juga bisa mengantongi komisi. Dan bahkan jika pabriknya bermasalah, ia akan memiliki aset besar untuk membiayai masa pensiunnya. Setelah menutup telepon, Kirilenko mengubah keraguannya dan berkata kepada Ivanovich dengan riang, "Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, aku akan membantumu memikirkan solusinya. Tapi pesawat Il-76 ini tidak cocok untuk temanku. Bolehkah kamu membantu mengubahnya menjadi pesawat penumpang? Sama sekali tidak masalah. Beli semua Il-76 dari pabrik saya dan saya akan memodifikasinya untuk Anda secara gratis. Saya menjamin penanganan prioritas dan respons secepat mungkin." "Baiklah kalau begitu. Saya akan bicara dengan teman Tiongkok saya dan membujuknya untuk membeli pesawat kita." Kirilenko setuju dengan enggan. Keesokan harinya, Feng Yu menandatangani kontrak dengan perwakilan berbagai maskapai. Mereka tiba-tiba menemukan ada yang salah dengan segilnya. Mengapa bukan perusahaan Taihua yang mereka kenal, melainkan perusahaan yang terdaftar di Hong Kong? Feng Yu menjelaskan bahwa itu hanya masalah dokumen. Kalau tidak, akan sulit untuk mengimpornya. Namun, tenang saja, pesawat akan diparkir di Bandara Harbin dan diserahkan ke berbagai maskapai untuk diperiksa. Dengan perusahaan Hong Kong sebagai cangkang, jika maskapai penerbangan ini berani berbuat curang, Feng Yu akan membuat orang-orang membesar-besarkannya di Hong Kong, yang akan menjadi peristiwa besar yang memengaruhi kembalinya Hong Kong, dan tidak seorang pun mampu menanggungnya. Kirilenko menghubungi direktur pabrik pesawat kedua dan mengatakan bahwa ia menginginkan total 20 Tu-154. Direktur yang bernama Alex itu sangat gembira dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah teman Kirilenko dari Tiongkok itu sungguh sahabat rakyat Soviet. Setelah kontrak ditandatangani, Feng Yu mulai mengirimkan berbagai produk Tiongkok yang banyak diminati di Uni Soviet ke Kirilenko. Dan Kirilenko juga berjanji bahwa gelombang pertama pesawat Tu-154 akan tiba di pabrik pesawat Harbin sebelum hari tahun baru. Prosedur penerimaan pesawat sangat rumit. Pertama, grup industri pesawat Harbin harus mengirimkan seseorang ke pabrik untuk penerimaan, dan kemudian pesawat baru dapat lepas landas setelah Kirilenko menyelesaikan prosedur tersebut. Saat masuk, mereka juga harus menghubungi administrasi penerbangan Tiongkok, dan pendaratan membutuhkan persetujuan dari Bandara Harbin, yang bahkan lebih rumit. Tentu saja, Feng Yu tidak perlu mengurus formalitas ini. Hou Haitao akan mengurus semuanya. Ketika gelombang pertama berisi 10 pesawat Tu-154 mendarat di Bandara Harbin, petugas penerimaan dari sejumlah maskapai penerbangan besar bergegas datang. Semuanya ingin mendapatkan pesawat itu terlebih dahulu. Tentu saja, tim Shenyang Airlines tiba lebih dulu. Bandara Harbin dikelola oleh Shenyang Airlines, dan merekalah yang pertama kali menerima 2 pesawat. Uang untuk pesawat-pesawat tersebut telah ditransfer ke rekening Feng Yu Consulting milik Feng Yu di Hong Kong, sesuai kontrak. Maskapai lain juga menarik 1 atau 2 pesawat. Perusahaan yang menerima lebih sedikit pesawat terus mendesak Feng Yu.
mengatakan bahwa Tu-154 tidak perlu dimodifikasi. Bukankah Anda bilang sudah ada pesawat yang tersedia? Mengapa hanya ada 10? Melihat tidak ada satupun bos maskapai domestik yang berbuat curang, Feng Yu sangat puas dan dengan sabar menjelaskan kepada mereka bahwa gelombang berikutnya akan dapat terbang minggu depan. Alasan utamanya adalah Bandara Harbin tidak cukup besar untuk menampung mereka. Para petinggi maskapai ini telah menuduh orang yang bertanggung jawab atas Shenyang Airlines, bertanya mengapa Anda begitu pelit. Bandara Harbin adalah tempat yang sangat penting, mengapa Anda tidak memperluasnya? Penanggung jawab Shenyang Airlines terdiam. Semudah yang Anda katakan, tetapi perusahaan kami juga membutuhkan uang. Selain itu, pembangunan bandara juga membutuhkan kerja sama lokal. Tanyakan kepada pemerintah kota Harbin atau pemerintah provinsi Heilongjiang, apakah mereka sudah menyetujui lahan yang mereka rencanakan untuk kami? Sekalipun pemerintah di sini bisa menyelesaikannya, tetap saja dibutuhkan tanda tangan komisi perencanaan. Harbin sekarang hanya memiliki beberapa penerbangan per hari. Apakah perlu bandara sebesar itu? Namun, pimpinan Shenyang Airlines tidak membantahnya. Lagi pula, kedua pesawatnya telah dihalau kembali. Anda boleh bilang apa saja. Ketika Il-76 memasuki negara ini, kami yang tercepat. Lagi pula, ini wilayah kami. Seminggu kemudian, gelombang kedua yang terdiri dari 10 pesawat penumpang Tu-154 tiba di Harbin. Kali ini, para CEO maskapai lain jauh lebih puas. Kualitasnya bagus, dan Feng Yu tidak menggunakan barang bekas untuk mengganti yang lama dengan yang baru. Langkah besar seperti itu tak mungkin disembunyikan dari pemerintah kota Harbin, bahkan para pemimpin provinsi pun telah mendengarnya. Para pemimpin Harbin bangga karena telah berhasil membeli pesawat besar yang murah dan efisien untuk negara, tetapi mereka juga sangat tidak puas dengan beberapa aspek, dan mereka memerintahkan pemerintah Harbin untuk berbicara dengan Feng Yu. Tugas percakapan ini tentu saja jatuh ke tangan Zhang Ruiqiang. Semua orang di kota tahu bahwa Feng Yu adalah orangnya Zhang Ruiqiang. Feng Yu, kamu benar-benar hebat. Bisnismu semakin besar. Dari berurusan dengan peralatan industri Soviet, sekarang kamu berurusan dengan pesawat Soviet? Zhang Ruiqiang tidak menyangka Feng Yu benar-benar bisa mendapatkan pesawat. Tampaknya jaringan pertemanan Feng Yu di Uni Soviet bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Wali kota Zhang, ini hanya bisnis kecil untuk mencari nafkah, kata Feng Yu sambil tersenyum. Zhang Ruiqiang berkata dengan marah, bisnis senilai lebih dari 1 miliar yuan juga disebut usaha kecil? Kalau kau anggap itu cara mencari nafkah, aku harus mengemis dan makan kulit pohon. Feng Yu berkata dengan berlebihan, Wali kota Zhang, Anda adalah pemimpin Harbin. Jika Anda hanya menggerogoti kulit pohon, apa yang akan terjadi dengan Harbin? Hei, nak. Zhang Ruiqiang mengangguk ke arah Feng Yu, tahukah kau mengapa aku memanggilmu ke sini kali ini? Feng Yu berkedip, bukankah kita hanya mengobrol santai? Zhang Ruiqiang. Kata-kata orang ini semakin menjengkelkan. Ini akhir tahun dan aku yang paling sibuk. Bagaimana aku masih punya waktu untuk mengobrol denganmu? Saya punya 2 pertanyaan untuk Anda. Pertama, dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli begitu banyak pesawat? Apakah Anda berspekulasi? Kedua, mengapa Anda mendaftarkan perusahaan di Hong Kong, alih-alih menggunakan Taihua? Wali kota Zhang, Anda tidak bisa menuduh saya berspekulasi. Saya tidak menaikkan harga. Pesawat yang saya jual ke maskapai penerbangan jauh di bawah harga pasar, dan semuanya memenuhi standar kualitas. Kalau tidak, maskapai penerbangan itu tidak akan mau menerima dan membayarnya. Lagi pula, saya tidak melakukan short selling. Saya menggunakan produk Tiongkok untuk membeli pesawat dari Uni Soviet dengan harga rendah, lalu menjualnya ke maskapai penerbangan kita dengan harga rendah. Bagaimana ini bisa dianggap spekulasi? Siapa yang mengambil keuntungan? Maskapai penerbangan. Saya juga mendaftarkan perusahaan saya di Hong Kong karena lokasinya yang strategis untuk berbisnis. Perusahaan saya mengekspor banyak produk, dan Hong Kong memiliki transportasi yang nyaman. Sistem hukumnya juga sesuai dengan Eropa dan Amerika, jadi tidak mudah ditipu oleh orang asing. Begitu pula dengan pembelian pesawat ini. Saya khawatir jika Rusia tidak memenuhi kewajiban mereka, saya akan menuntut mereka. Feng Yu berbicara setengah jujur. Sebenarnya, Feng Yu lebih takut maskapai domestik tidak mengakui tanggung jawab mereka, jadi tentu saja ia siap menuntut. Saya menduga Anda mendaftarkan perusahaan Anda di Hong Kong setidaknya karena 2 alasan. Pertama, tentang valuta asing. Saya dengar perusahaan Taihua belum menerima rubel masuk baru-baru ini. Kedua, Anda khawatir maskapai penerbangan akan gagal bayar, kan? Zhang Ruiqiang menunjukkan poin-poin penting perusahaan-perusahaan Hong Kong. Tentu saja, ada satu hal yang belum dipahami Zhang Ruiqiang, yaitu perusahaan-perusahaan Hong Kong dapat berinvestasi lebih baik di pasar keuangan asing. Feng Yu tersenyum canggung. Wali kota Zhang, tidak ada salahnya aku begitu khawatir, kan? Kenapa kau begitu kurang percaya pada negara? Bagaimana mungkin negara ini berutang padamu, seorang rakyat jelata? Kata Zhang Ruiqiang dengan nada sedih. Feng Yu menjawab dengan serius, kalau kamu, aku tidak khawatir,
Tapi kalau orang lain, aku khawatir. Aku meminjam uang ini dari ban asing. Kalau maskapai-maskapai itu gagal bayar utang, mereka akan baik-baik saja, tapi aku akan tamat. Semuanya pinjaman. Ban asing mana yang mau memberi Anda pinjaman sebanyak itu? Tanya Zhang Ruiqiang sambil tersenyum. Wali kota Zhang tidak percaya bank-bank Soviet. Nanti saya beri Anda salinan kontrak pinjamannya. Zhang Ruiqiang mau tak mau memandang koneksi Feng Yu di Uni Soviet dengan lebih hormat. Feng Yu ternyata bisa mendapatkan pinjaman dari Rusia, dan tampaknya jumlahnya tidak sedikit. Itu tidak perlu. Aku percaya padamu. Tapi para petinggi sangat tidak senang dengan ini. Kamu menggunakan perusahaan Hong Kong untuk mengimpor pesawat. Berapa pajak yang akan kamu bayar? Mata Feng Yu melebar. Pajak? Kontraknya jelas-jelas menyatakan bahwa maskapai yang membayar tarifnya. Apa hubungannya ini denganku? Tapi kamu menjualnya ke penerbangan sipil, jadi kamu akan punya penghasilan. Bagaimana dengan pajaknya? Inilah yang paling membuat para pemimpin provinsi tidak puas. Dengan bisnis senilai lebih dari 10 miliar yuan, tagihan pajaknya jelas bukan jumlah yang kecil. Akibatnya, mereka mendirikan perusahaan Hong Kong, sehingga semua pajak dibayarkan di luar negeri. Hong Kong tetaplah konsesi Inggris. Feng Yu menghampiri Zhang Ruiqiang dan berkata misterius, Wali kota Zhang, Anda tidak perlu membayar pajak ini ke Harbin sejak awal. Bagaimana kalau begini? Saya akan menyampaikan berita penting yang akan membuat Anda diperhatikan oleh para petinggi. Jadi, jangan bahas masalah ini lagi, oke? Berita penting? Sampai ke perhatian atasan? Apa yang dibicarakan Feng Yu? Melihat Zhang Ruiqiang tidak keberatan, Feng Yu melanjutkan, baiklah, Wali kota Zhang, sepertinya Anda setuju. Jadi tunggu dulu, beritanya adalah Uni Soviet akan hancur tahun depan. Apa katamu? Zhang Ruiqiang terkejut. Uni Soviet akan hancur? Tentu saja, ia tahu bahwa situasi di Uni Soviet sedang bergejolak saat itu. Beberapa sekutu, bahkan Rusia, telah mengumumkan bahwa mereka akan memisahkan diri dari Uni Soviet, tetapi tidak satupun yang berhasil. Di beberapa negara, pengumuman tersebut sama sekali tidak disampaikan oleh para pemimpin puncak, dan negara-negara asing tidak mengakuinya. Lagi pula, selama Presiden Soviet Jove masih hidup, Uni Soviet tidak akan hancur. Meskipun Yeltsin sekarang adalah pemimpin tertinggi Rusia, ia bukanlah Presiden Rusia. Jika Jove bisa menyingkirkan Yeltsin dari jabatannya sekali, ia bisa menyingkirkannya untuk kedua kalinya. Apakah Feng Yu mendapatkan beberapa informasi dari Uni Soviet? Atau apakah dia menggunakan informasi ini untuk mengalihkan perhatiannya? Wali kota Zhang, Anda masih tidak percaya? Tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Bagaimana mungkin Uni Soviet bisa hancur? Begitu hancur, ekonomi banyak sekutu Uni Soviet akan runtuh. Mereka tidak akan setuju dengan disintegrasi Uni Soviet. Ada dua suara di Tiongkok saat itu. Satu berpendapat bahwa sejak Rusia mendeklarasikan kemerdekaan, disintegrasi Uni Soviet tak terelakkan. Uni Soviet memang belum hancur, tetapi hanya masalah waktu. Uni Soviet akan segera runtuh, karena ekonomi Soviet tidak lagi cukup untuk mendukung aliansi sebesar itu. Tentu saja, ada pihak lain yang percaya bahwa Uni Soviet tidak akan pernah bubar. Mereka khususnya yakin bahwa Presiden Jove akan mampu membalikan keadaan dan memastikan stabilitas Uni Soviet. Jove seharusnya mampu melakukannya. Lagi pula, banyak pemimpin militer yang dipromosikan selama masa jabatannya. Lebih lanjut, jika Uni Soviet runtuh, apa yang akan terjadi pada perekonomian banyak sekutunya? Transisi Uni Soviet dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar bisa dibilang gagal. Banyak sekutunya memiliki struktur ekonomi yang sangat sederhana dan tidak rasional. Tanpa kendali Soviet, bagaimana sekutu-sekutu itu akan bertahan? Apa yang Anda hasilkan sekarang akan menentukan bagaimana Anda akan memenuhi kebutuhan pangan Anda di masa depan. Beberapa negara bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Jika produk ekspor mereka bermasalah, bukankah itu akan menghancurkan perekonomian mereka? Para pemimpin militer negara-negara sekutu pasti akan mendukung Kiaofu dan memastikan Uni Soviet tidak akan hancur. Mereka yang saat ini membuat masalah, termasuk Yeltsin, pasti akan dihukum pada akhirnya. Zhang Ruiqiang juga mempertimbangkan kedua situasi ini, tetapi ia tidak dapat membuat keputusan. Ia berpikir keduanya mungkin, tetapi ia tidak dapat 100% yakin akan salah satunya. Jika Feng Yu mengatakan Uni Soviet mungkin akan hancur, ia akan mempercayainya. Tetapi Feng Yu bersumpah bahwa Uni Soviet pasti akan hancur tahun depan. Ia merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin hal itu terjadi secepat itu? Wali kota Zhang, Anda tahu saya punya beberapa teman di Uni Soviet, kan? Anda mungkin bisa menebak dari pesawat yang saya beli bahwa salah satunya adalah putra seorang jenderal militer. Uni Soviet saat ini terpecah belah. Satu kelompok mendukung Presiden Kiaofu dan ingin mempertahankan status quo. Tetapi rakyat Soviet mungkin tidak setuju. Satu kelompok percaya bahwa pemimpin baru harus dipilih, dengan Yeltsin sebagai yang paling populer. Kelompok lain percaya bahwa Uni Soviet hanya mati namanya dan harus dibubarkan secara langsung,
dengan semua orang kembali ke rumah masing-masing dan menemukan ibu mereka sendiri. Dan jumlah pendukung Kyaofu semakin berkurang. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa serangkaian reformasi Kyaofu semuanya gagal. Reformasi negara kita juga didasarkan pada pengalaman dan pelajaran dari Uni Soviet. Meskipun demikian, banyak masalah telah terungkap dalam reformasi kita. Keseimbangan pembangunan industri di Uni Soviet menjadi timpang, dengan industri berat yang menekankan produksi militer, sementara industri ringan hampir ditinggalkan. Kita bahkan kini telah mengejar mereka, dan tak lama lagi kita akan dapat melampaui mereka. Siapa yang akan percaya ini sebelumnya? Selain industri, apalagi yang menopang perekonomian Uni Soviet? Sumber pendapatan utamanya adalah ekspor sumber daya mineral. Partai-partai politik Soviet akan segera memilih pemimpin baru, dan Yeltsin, kandidat terpopuler, adalah orang pertama yang mendeklarasikan kemerdekaan Rusia. Ini berarti ia tidak setuju dengan keberlangsungan Uni Soviet. Jika saja Rusia tetap ada, bukankah akan lebih mudah menyelamatkan Uni Soviet? Tunggu sebentar, apa maksudmu? Hanya Rusia yang tersisa di Uni Soviet. Tidak bisakah Rusia menelan sekutu lain? Zhang Ruiqiang menyela Feng Yu. Dia sama sekali tidak percaya. Apa bedanya Uni Soviet dengan yang lain? Feng Yu berpikir bahwa aneksasi bekas sekutu oleh Rusia mungkin akan terjadi di masa depan, di masa jabatan Putin. Namun, saat ini tidak demikian. Ye Liqin tidak akan setuju Rusia menelanjangi negara-negara kecil itu. Wali kota Zhang, Uni Soviet terbagi menjadi 3 sekutu utama. Rusia adalah yang paling kuat, diikuti oleh Ukraina dan Belarus. Dari ketiga negara tersebut, Rusia memiliki wilayah terluas, sumber daya terkaya, serta perusahaan industri dan militer terbanyak, mencakup lebih dari 60% total sumber daya Uni Soviet. Jika Rusia dapat merebut semua sumber daya Uni Soviet di luar negeri, apakah menurut Anda Rusia dapat pulih dengan cepat? Apa? Rusia mengambil semua sumber daya Uni Soviet di luar negeri? Bagaimana mungkin? Akankah sekutu lain menyetujuinya? Zhang Ruiqiang juga berpikir, jika ini benar-benar terjadi, seandainya ia adalah Ye Liqin, ia tidak akan menginginkan Uni Soviet. Memiliki Rusia saja sudah cukup. Dan Uni Soviet akan tetap menjadi salah satu negara dengan militer terkuat di dunia. Terlebih lagi, karena Uni Soviet tidak perlu mengurus sekutu-sekutu tersebut, perekonomian dapat pulih lebih cepat. Wali kota Zhang, ini bukan soal apakah sekutu lain setuju atau tidak. Ini tentang siapa yang memegang kekuatan militer paling besar dan siapa yang memiliki keputusan akhir. Kyaofu tidak bisa lagi menekan para pemimpin militer dan politik Soviet. Yang bisa ia lakukan hanyalah meminta bantuan. Ia membutuhkan bantuan dari kekuatan politik yang kuat, lebih disukai yang dekat dengan Uni Soviet, seperti negara kita. Jadi, Kyaofu akan mengirimkan undangan kepada para pemimpin nasional kita, menjanjikan beberapa keuntungan sebagai imbalan atas dukungan kita. Dan ini juga akan menjadi alasan bagi oposisi untuk menyerangnya, karena memberi kita keuntungan sama saja dengan mengkhianati negara. Tangan Zhang Ruiqiang gemetar. Analisis Feng Yu terlalu mengerikan. Mungkinkah ini benar-benar terjadi? Bagaimana Anda bisa yakin apa yang Anda katakan itu benar? Setelah beberapa saat, akan ada berita bahwa para pemimpin negara kita mengunjungi Uni Soviet. Ini akan menjadi buktinya. Selain itu, orang-orang dari sekutu Uni Soviet akan segera menjalin hubungan diplomatik dengan kita secara terpisah sebagai imbalan atas dukungan kita. Inilah yang sebenarnya ingin kita lihat. Tidak baik bagi kita untuk memiliki negara tetangga yang terlalu kuat. Feng Yu mengajukan argumen yang kelam dan menyeramkan. Siapa yang memberitahumu ini? Teman Sovietmu? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu. Feng Yu duduk tegak, mengambil cangkir tehnya, dan menyesap air untuk membasahi tenggorokannya. Inilah kesimpulan yang kuambil setelah merangkum apa yang kudengar dan kulihat di Uni Soviet dan di Hong Kong. Hong Kong? Apakah ada orang di sana yang mempelajari politik Soviet? Saya kuliah ekonomi, tapi tak bisa dipungkiri bahwa politik dan ekonomi memang erat kaitannya. Mempelajari politik di sana tujuannya adalah untuk mencari keuntungan ekonomi. Wali kota Zhang, apa yang saya katakan akan segera terbukti. Lagi pula, seandainya Uni Soviet tidak runtuh, apa Anda pikir saya bisa membeli pesawat murah? Wali kota Zhang, pikirkan baik-baik. Kalau saya pasti akan mendukung disintegrasi Uni Soviet. Kalau itu benar-benar terjadi, para petinggi pasti akan menganggap Anda orang yang visioner. Zhang Ruiqiang bimbang. Ia ingin mempercayai Feng Yu, karena ini memang kesempatan besar baginya. Namun, ia juga takut Feng Yu salah, dan ia akan kalah telak. Posisinya saat ini mungkin akan menjadi posisi tertingginya di masa depan. Percaya? Tidak percaya? Waktu berlalu dengan cepat, dan Desember pun perlahan mendekati akhir. Salju tebal pertama di musim dingin ini di Harbin datang agak terlambat. Salju tebal mulai turun tadi malam dan berlanjut sepanjang malam, baru berhenti di pagi hari. Salju di taman bermain sudah setinggi mata kaki. Saat istirahat, banyak siswa bermain lempar bola salju di luar. Sayangnya, di kelas seni liberal Feng Yu, tidak ada yang bermain di luar. Dengan hanya beberapa anak laki-laki,
Suasananya membosankan. Feng Yu tiba-tiba menyadari Lina sedang memandangi orang-orang yang bermain di luar jendela. Matanya memancarkan rasa iri. Ia ingin bermain bola salju. Meskipun Feng Yu merasa sangat tidak nyaman terkena bola salju di wajah, tubuh, atau bahkan dijejalkan ke dalam pakaian, ia tetap tertarik bermain dengan Lina. Ia bisa membayangkan adegan itu. Persis seperti adegan di drama Korea, di mana ia melempar bola salju pelan-pelan dan bola itu mengenai baju Lina, membuatnya tertawa terbahak-bahak seperti lonceng perak. Lina akan melempar bola salju balik ke arahnya, dan ia akan cukup ceroboh untuk terkena lemparan di wajah, tetapi tetap saja membuat Lina tertawa. Feng Yu datang dan duduk di sebelah Lina setelah makan siang. Ayo bermain bola salju? Hanya kita berdua? Ya, cuma kita berdua. Feng Yu tidak akan pernah menyebut Wen Dongjun idiot saat perang bola salju. Jika Wen Dongjun ikut serta, estetikanya akan langsung berubah. Baiklah, kita bicara setelah makan siang. Semester hampir berakhir, dan Lina bosan belajar setiap hari. Ia ingin bersantai sejenak. Feng Yu sudah beberapa kali mengajaknya menonton film, tetapi Lina selalu menolak. Ia merasa ini adalah waktu yang krusial untuk belajar dan ia tidak bisa bermalas-malasan. Ia tidak menyadari bahwa Feng Yu telah membuka jalan baginya untuk kuliah. Hei, Feng Yu, ayo bermain salju setelah makan malam. Feng Yu terkejut. Bisakah Wen Dongjun benar-benar membaca pikiran? Tidak, aku tidak tertarik. Aku menambahkan dalam hatiku, aku tidak tertarik bermain perang bola salju denganmu. Ayo pergi. Zhang Han juga ingin bermain, Lina harus ikut, kalau tidak, kita berdua akan bosan. Sebelum Feng Yu sempat bicara, Lina setuju Zhang Han, kamu mau main dengan kami? Oke, tapi kalian berdua jangan menindas kami, para gadis. Feng Yu terus menyesali dalam hatinya. Mengapa ia membiarkan Lina setuju duluan? Ia tidak tahu seperti apa gaya Wen Dongjun saat bermain bola salju. Ia liar, sangat liar, dan sudah berapa banyak teman sekelasnya yang dibuat menangis olehnya. Wen Dongjun sekarang lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Kalau dia sampai gila, dia pasti akan menderita hari ini. Aku bersama Zhang Han, dan kau bersama Feng Yu. Dengan begini, tidak ada yang akan menderita. Pengelompokan adil Wen Dongjun. Sial, kalian berdua tidak dirugikan. Kesehatan kalian lebih baik daripada kami. Kalian akan dipukuli habis-habisan siang ini. Setelah makan malam, Feng Yu sudah lengkap. Topi, sarung tangan, dan syal sangat penting. Ikat pinggangnya harus diikat erat, celana leggingnya harus dimasukkan ke dalam kaos kaki, dan tali sepatunya diikat erat. Syal tidak dikalungkan di leher, melainkan di wajahnya, seperti masker kebesaran. Jika memungkinkan, celana panjang dan mansetnya juga harus diikat erat. Singkatnya, ia berusaha sekuat tenaga untuk mencegah salju masuk ke pakaiannya. Wen Dongjun dan 3 orang lainnya memandang Feng Yu seolah-olah dia adalah alien, terutama Wen Dongjun, yang menunjuk Feng Yu dan tertawa. Kamu menutupi dirimu begitu erat? Apa yang kamu lakukan? Feng Yu bergumam, kita hanya sedang bermain perang bola salju, jadi tentu saja kita harus melindungi diri kita sendiri. Siapa bilang kita main perang bola salju? Kamu sudah tua, dan masih main kayak anak SD? Wen Dongjun menatap Feng Yu dengan jijik. Kita lagi bikin manusia salju. Zhang Han dan Lina mau main itu waktu saljunya turun tipis, tapi kamu bolos kelas hari itu. Feng Yu menatap Lina dengan canggung. Ternyata Lina ingin membuat manusia salju. Ia pikir itu perang bola salju. Tapi siapa yang baru saja Wen Dongjun sebut sebagai siswa SD? Membuat manusia salju tidak menjadikanmu siswa SD, kan? Membuat manusia salju, aku juga ahli, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah mahakarya yang luar biasa. Tunggu sebentar, aku akan kembali ke kelas dan mengambil sesuatu. Feng Yu berlari kembali ke kelas, mengambil ember, mengisinya dengan air, lalu mengeluarkan tinta hitam dari meja. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan sapu. Feng Yu, kenapa kamu bawa ember dan sapu? Kamu mau bersih-bersih? Tanya seorang teman perempuan. Tidak, aku sedang membuat manusia salju. Feng Yu menyesalinya setelah mengatakan itu. Membuat manusia salju? Di mana? Kamu sama Lina? Aku juga mau ikut, teriak teman sekelas perempuan itu dengan semangat. Bawa satu, aku ikut. Tunggu sebentar, aku akan mengambil sarung tanganku. Aku juga pergi, tunggu aku. Ketika Feng Yu keluar dari kelas, ia diikuti oleh 7 atau 8 teman sekelas perempuan. Melihat Lina dan yang lainnya, Feng Yu tampak tak berdaya. Bagaimana aku tahu begitu banyak siswa akan berada di kelas pada siang hari? Bukankah biasanya mereka pulang? Busnya agak lambat karena salju. Kamu bisa jalan kaki pulang. Lina memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman sekelasnya, dan mereka segera dengan senang hati membuat manusia salju bersama. Wen Dongjun dan Zhang Han, 2 siswa dari kelas lain, sedang belajar bersama, meninggalkan Feng Yu sendirian. Feng Yu berteriak dalam hatinya, kalian banyak sekali. Kenapa tidak main sendiri saja?
Kenapa harus ikut dengan kami? Kalau mau ikut, ikut saja. Bisakah kalian jangan tinggalkan aku sendiri? Aku akan segera membuat manusia salju panda yang super cantik, dan kamu bisa pergi dan lihat betapa irinya aku. Feng Yu segera menggelindingkan bola salju kecil, berharap terkena air sebelum menggelindingkannya menjadi bola salju yang lebih besar. Ia kemudian menyadari bahwa hanya ada satu ember. Bagaimana ia bisa membasahi bola salju itu? Jika Anda melempar bola salju ke dalam ember, bola itu akan mencair dengan cepat. Jika Anda menuangkan air, bola salju itu juga akan ikut terhanyut. Sepertinya Anda hanya bisa menyendok air sedikit demi sedikit dengan tangan Anda. Feng Yu, apa yang kau lakukan dengan bola es? Tanya Wen Dongjun sambil mendekat. Membuat manusia salju tentu saja membutuhkan salju, tidak seperti membuat patung es. Kau tak tahu apa-apa. Pergilah, tunggu sampai aku menyelesaikan pekerjaan besarku, baru kau boleh gemetar, anak muda. Setelah Feng Yu menahan dingin dan membuat bola salju pertama, dia membuat bola salju kedua dan tiba-tiba menemukan bahwa air di ember itu membeku. Apa yang harus kulakukan? Tanpa air, membuat bola salju akan sangat lambat. Feng Yu melihat sekeliling. Hei, Wen Dongjun punya bola salju siap pakai di sana. Tanpa memperhatikan, Feng Yu menggulingkannya dan menumpuknya di atas campuran es dan saljunya sendiri. Pas sekali. Wen Dongjun pasti sudah menyiapkan ini untukku. Saya membuka botol tinta dan untungnya, yang ini tidak membeku. Saya mencelupkan sapu lidi ke dalam tinta dan menggambar dua lingkaran hitam di atas bola salju. Nah, dua lengannya hilang. Feng Yu sangat marah dan menendang es di ember itu. Meskipun sepatunya basah, ia mencelupkannya ke dalam air dan membuat dua lengan dari es, membuatnya tampak seperti sedang berdoa kepada Buddha. Feng Yu mematahkan 3 gagang sapu dan menyelipkannya di antara kedua tangannya. Ia mundur selangkah dan memandangi mahakaryanya dengan penuh kepuasan. Lihat, ada banyak sekali bola salju di taman bermain, dan banyak sekali manusia salju, ada yang terbuat dari ranting, ada juga yang cuma labu. Bola saljuku jelas yang terbaik di seluruh sekolah. Lina sedang membuat manusia salju bersama teman-teman sekelasnya, tetapi ia terus menatap Feng Yu. Ketika ia melihat Feng Yu telah membuat panda, matanya memancarkan kegembiraan. Apakah Feng Yu membuat panda karena dia tahu dia suka panda? Apakah tangan Feng Yu membeku saat membuat manusia salju ini? Lina berlari menghampiri, melepas sarung tangannya, dan menutupi tangan Feng Yu yang dingin. Kenapa kau begitu bodoh? Tanganmu membeku. Apa nama manusia salju yang kau buat ini? Apa namanya? Mungkinkah disebut panda Burning Incense? Mungkinkah ini gambar populer yang akan menggemparkan dunia di masa depan? Feng Yu mengerjap dan berkata, aku belum memikirkan judul untuk karya ini. Kau boleh menyebutnya apapun yang kau mau. Terlepas dari apapun, hanya karena Lina berinisiatif menutupi tangannya saja sudah merupakan berkah. Feng Yu merasa waktu berlalu terlalu lambat. Akan sangat menyenangkan jika ia bisa kuliah. Dengan begitu, ia bisa melakukan hal-hal yang lebih membahagiakan. Bang! Bola salju menghantam Feng Yu. Wen Dongjun, matilah kau. Feng Yu menundukkan kepalanya, menggulung bola salju besar, dan melemparkannya ke Wen Dongjun. Pertarungan antara keduanya langsung menarik perhatian teman-teman perempuan lainnya. Semua orang tertawa dan bersenang-senang. Feng Yu mengejar Lina. Lina terpeleset dan Feng Yu mengulurkan tangan untuk menariknya, tetapi ia juga ditarik jatuh. Feng Yu memutar pinggangnya dengan keras, menyebabkan Lina jatuh menimpanya. Karena kelesuan, bibir Lina mengecup bibir Feng Yu dengan lembut. Feng Yu tertawa terbahak-bahak. Wajah Lina memerah. Entah karena kedinginan atau karena hal lain. Ujian akhir diselenggarakan sesuai jadwal. Setelah ujian, Lina dan yang lainnya kembali ke pertanian. Feng Yu masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di sini, terutama beberapa saham yang perlu dicairkan. Bursa Efek Shanghai tidak hanya didirikan lebih cepat dari jadwal, tetapi Bursa Efek Shenzhen juga didirikan lebih cepat dari jadwal. Namun, Bursa Efek Shenzhen belum resmi dibuka dan diperkirakan akan dibuka setelah tahun baru. Sejak berdirinya Bursa Efek, banyak perusahaan sekuritas dan departemen bisnis sekuritas bermunculan di mana-mana. Semuanya merupakan badan usaha milik negara, dan sebagian besar berafiliasi dengan bank-bank besar milik negara. Perusahaan sekuritas swasta saat ini tidak diizinkan. Pendirian kedua bursa efek dan munculnya sejumlah besar perusahaan sekuritas serta departemen bisnis sekuritas sangat merangsang investor saham generasi pertama Tiongkok. Selain itu, harga obligasi pemerintah tidak dapat naik saat itu. Mereka yang sebelumnya berspekulasi dalam obligasi pemerintah kini menginvestasikan uangnya di pasar saham, yang juga membuat berbagai saham naik setiap hari. Namun setelah tahun baru, beberapa investor retail mulai menjual saham mereka karena pembagian dividen berakhir. Tahun baru adalah prioritas utama di Tiongkok, dan orang-orang tidak akan kekurangan uang. Sama seperti orang-orang dari perusahaan Taihua ini, mereka bertanya kepada Feng Yu lebih dari sekali, bisakah kita menjual saham sekarang?